lain yang tidak bisa ditinggalkan, beliau menugaskan saya, Budi Susetiono, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga, untuk mewakili beliau. Semoga untuk bisa menjadi maklum. Ibu, Bapak, para peserta webinar yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah Indonesia beberapa kali mengonfirmasi COVID-19 pada bulan Maret 2020. Dan COVID ini memang dampaknya sangat terasa, sangat berat. Hampir semua sektor terdampak, dari kesehatan, transportasi, kemudian pariwisata, perdagangan, dan sektor-sektor lainnya, termasuk di dalamnya adalah sektor informal atau UMKM. Sungguh sangat terdampak. Jadi sekali lagi hampir semua sektor terdampak. Khusus untuk UMKM, sebagaimana pernyataan dari Kemenkop yang sempat dirilis, bahwa ada beberapa dampak yang melanda teman-teman dari pelaku UMKM. Yang pertama, penjualan kurang, kemudian permasalahan pembiayaan, distribusi barang, dan kesulitan bahan baku. Khusus untuk Purbalingga, sebagian terfokus atau terdampak di dua hal, yakni penjualan kurang dan pembiayaan. Ini juga sebagai bagian dari efek domino, pemberlakuan WFH, kemudian PSBB, kemudian juga adanya social distancing, dan sebagainya. Yang jelas bahwa COVID ini tidak hanya melanda di bidang kesehatan, tapi di Kabupaten Purbalingga itu ada pelaku UMKM sebanyak 96.135 orang. Kemudian yang kami lakukan adalah mencoba untuk mengklastering mereka melalui paguyuban-paguyuban. Dan paguyuban itu di Kabupaten Purbalingga sekarang sudah ada 40 paguyuban. Dan harapan kami, para pelaku UMKM, untuk bisa bergabung dengan paguyuban yang ada, atau bisa membentuk paguyuban baru, sehingga kami dalam memfasilitasi itu akan menjadi lebih mudah. Sungguh merupakan sesuatu kesulitan yang sangat besar bagi kami, dari pemerintah Kabupaten Purbalingga, untuk bisa memberikan informasi, memberikan fasilitasi, mengundang dan sebagainya. Kalau kita berbicara satu persatu, kami harus menghubungi sekian banyak pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Purbalingga. Melalui paguyuban, sudah sangat terasa bahwa ini sangat efektif untuk rekan pelaku UMKM. Yang jelas bahwa kesalahan COVID-19 atas rekan-rekan pelaku UMKM ini dari keterpurukan. Dan sudah sekian triliun untuk membantu para pelaku UMKM, termasuk di dalamnya adalah BPUM, kemudian subsidi bunga, dan pembiayaan untuk koperasi lewat PDP dan lain sebagainya. Demikian juga kami dari pemerintah Kabupaten Purbalingga juga tentunya tidak tinggal diam. Kami yakini untuk bisa setting lagi untuk rekan-rekan pelaku UMKM ini bisa menggeliat lagi, tentunya diawali dari kami selaku pemerintah yang paling dekat dengan para pelaku UMKM. Dalam rekan pelaku UMKM lebih banyak lagi untuk menjadikan mereka tidak terlalu terdampak dari adanya pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, kami mencoba untuk rekan-rekan UMKM untuk bisa
melaksanakan inovasi strategi, khususnya adalah inovasi strategi usaha yang berbasis teknologi. Kami sudah melaksanakan beberapa kegiatan, termasuk salah satunya adalah Tukatuku. Tukatuku yang bekerja sama dengan Bukalapak, yang nanti Mas Dimas selaku CEO-nya Tukatuku akan bisa memberikan informasi yang lengkap terkait dengan apa itu Tukatuku dan bagaimana pengaruhnya terhadap omset atau pemasaran rekan-rekan yang ikut terpasarkan lewat Tukatuku melalui marketplace Bukalapak. Kemudian juga kita melaksanakan juga kegiatan hampir serupa yang namanya Jujuk-Jujuk, di mana kami mencoba untuk bisa menjembatani agar khususnya adalah para ibu di dalam berbelanja, mereka tidak perlu harus ke pasar, tapi melalui program ini, melalui program Jujuk ini, mereka bisa membeli barang-barang kebutuhan untuk masakan dan lain sebagainya dari rumah. Dan nanti ada rekan pelaku usaha di transportasi yang akan mengirim barang-barang tersebut. Kemudian juga tidak terlupa kami mencoba untuk melaksanakan kemitraan, khususnya terkait dengan pemasaran. Kami ingin membantu mereka, para pelaku UMKM, di dalam hal pemasaran. Selain tadi pemasaran yang online lewat Bukalapak dan marketplace yang lain, kami juga bermitra dengan Indomart dan Alfamart. Jadi pada saat sekarang, untuk produk-produk UMKM di Kabupaten Purbalingga, setelah dilaksanakan kurasi, itu mereka sudah bisa terpajang di gerai Alfamart dan di semua gerai Indomart yang ada di Kabupaten Purbalingga. Tidak tertutup kemungkinan bahwa ketika nanti ada evaluasi, maka penempatan di gerai bisa menjadi diperluas, mungkin bisa menjadi wilayah Jawa Tengah, kemudian sampai dengan wilayah Jawa Barat bagian timur. Dan harapan kita, rekan-rekan pelaku UMKM juga siap untuk bisa bermain untuk bermitra di bidang sebagaimana permodalan UMKM. Yang kami dapatkan dengan kami kepada pelaku UMKM adalah ketika kami mendapatkan bantuan CSR sebesar 1 miliar yang UMKM ini merupakan pinjaman, jadi mereka wajib mengembalikan, tapi untuk bunganya hanya 3% per tahun dan bunga menurun. Kemudian juga tidak kalah pentingnya, perlu kami sampaikan bahwa kemarin dalam rakor OJK telah diumumkan mendapatkan penghargaan. Dan yang di Mawar. Di Mawar ini singkatan untuk melawan rentenir pelaku UMKM bisa lepas dari
kita rentenir. Karena jelas bahwa kalau untuk daerah itu hanya 0%. Bisa terus berlomba untuk bisa kan dari BPR Arta Perwira. Harus terus bisa meningkatkan kualitas SDM-nya. Baik. Kami mengikut dari pelatihan-pelatihan baik di provinsi atau nasional, sekali terus untuk para pelaku untuk bisa mengikuti webinar mereka di tempat masing-masing. Kemudian juga tentunya kami juga memfasilitasi bantuan sosial atau ekonomi baik melalui BPUM selaku program dari pusat, kemudian ada jaring pengaman sosial, jaring pengaman ekonomi, dan juga kartu prakerja. Kita sifatnya memfasilitasi, dan kami terus mendorong ini, rekan-rekan, para peserta webinar, kami terus mendorong untuk teman-teman pelaku UMKM untuk bisa melaksanakan atau mengikuti tren terkini, yakni digitalisasi di bidang pembayaran. Harapan kami mereka bisa melakukan itu, dan ini mendorong untuk cashless. Kemudian program yang berikutnya perlu kami sampaikan bahwa kita ada subsidi bunga. Kita sudah mulai 2005 dan sampai sekarang sudah banyak sekali kita bisa memberikan subsidi bunga pada para pelaku UMKM yang mendapatkan kredit atau memiliki pinjaman dari beberapa lembaga keuangan, baik perbankan non-bankan yang kami jadikan sebagai channeling program ini. Kemudian yang jelas, Ibu Bapak Saudara sekalian, bahwa pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam hal ini ingin senantiasa hadir, senantiasa berkomunikasi, demikian juga senantiasa bisa memberikan fasilitasi kepada para pelaku UMKM di Purbalingga, sehingga keberadaan kami tentunya pemerintah Kabupaten Purbalingga benar-benar bisa dirasakan manfaat dan sungguh-sungguh bisa signifikan untuk bisa mengembangkan mereka, para pelaku UMKM di Kabupaten Purbalingga. Dan tidak terlupa, kami juga terus mendorong protokol kesehatan untuk bisa secara disiplin diterapkan oleh para pelaku UMKM di Kabupaten Purbalingga, sehingga insya Allah kita bisa terhindar dari COVID-19. Baik, Pak Budi. Barangkali itu sebagai kinerja dari kami mewakili Bupati. Jadi, apabila ada hal yang kurang berkenan, tentu mohon maaf. Untuk kejelasan kelengkapan informasi nanti bisa disampaikan oleh Pak Mas. Terima kasih. Selamat mengikuti webinar. Semoga bermanfaat signifikan bagi Kabupaten Purbalingga. Baik, terima kasih banyak Pak Budi Susetiono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ini menjadi angin segar ya untuk para pelaku bisnis UMKM khususnya di Purbalingga. Karena memang dari dari Kabupaten Purbalingga ini pun juga mendukung penuh untuk segala macam bentuk pemasaran untuk UMKM-nya, apalagi di masa pandemi ini. Nah, jadi memang di Purbalingga ini nggak cuman kegiatan jual belinya aja ya Pak ya yang terganggu, tapi distribusi juga terganggu di masa pandemi ini. Tapi memang banyak cara atau banyak jalan menuju Roma, di mana Purbalingga ini banyak paguyuban UMKM yang harapannya adalah pelaku UMKM yang bisa join dengan paguyuban agar bisa bersama-sama berkembang. Akan lebih mudah lah untuk berkembang di masa pandemi ini. Oke, terima kasih banyak Pak Budi Susetiono.
untuk angin segarnya dari Kabupaten Purbalingga. Selanjutnya kita akan ada special class dari Mas Rizky. Jadi kalau aku boleh informasikan sedikit nih tentang Bapak Rizky Wihardi ini adalah memiliki pengalaman berkarir sebagai Vice President di Astra International Group, Strategic Development Director di Global Wakaf Foundation, serta Strategic Development and Investment Director di Hydro Perdana Retailindo. Dan juga lebih dari 11 tahun berpengalaman di Business Development, Sales, Digital, dan Investment baik yang profesional maupun wirausaha. Baiklah, kita mulai saja. Special class dari Bapak Rizky Wihardi selaku CEO Wiseco. Untuk waktu dan tempatnya dipersilakan Pak Rizky. Baik, terima kasih Mas Anu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya kepada pemerintah Kabupaten Purbalingga, kepada Ibu Diah Eyuning sebagai pejabat ya, Pak Bupati Pemkab Purbalingga yang diwakili oleh Pak Budi Susetiono. Salam hormat saya Pak Budi, terima kasih atas paparan tentang Purbalingga yang saya akhirnya juga lumayan kebayang nih Pak. Ternyata UMKM Purbalingga ini keren banget dan dukungan dari pemerintahnya luar biasa ya Pak Budi ya. Terima kasih juga kepada Link Aja dan Link Aja Syariah yang telah memfasilitasi untuk adanya sharing session di pagi hari ini. Baik, untuk menguatkan tema yang diusung oleh teman-teman dari Link Aja, mengembangkan dan membangun ulang. Tapi saya mungkin izin menambahkan bahwa yang disebut sebagai mengembangkan dan membangun ulang bisnis itu kita harus jelas. Bisnis kita itu mau bertahan atau kita mau jadikan bisnis kita ini hebat di masa pandemi. Gitu. Kalau kita mungkin alami dan kita rasakan sekarang pandemi ini mungkin berat ya. Beratnya pandemi hari ini tuh akhirnya membuat kita ada yang merasa ya sudah kita pasrah, mungkin ini memang ujiannya. Tapi sebaiknya kalau kita cuma pasrah, biasanya mentok-mentok strateginya hanya bertahan. Nauzubillahi min dzalik, kalau ternyata pandemi ini berlaku panjang gitu ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi dengan tahun 2021. Apakah kita akan tetap pasrah dan bertahan? Saya pikir enggak. Strateginya akan lebih baik apabila kita menyusun strategi-strategi hebat. Nah, izin nanti saya akan sharing beberapa hal kepada teman-teman. Izin saya menyapa juga teman-teman UMKM dari Purbalingga. Semoga semuanya diberikan kesehatan sehingga kita bisa tetap berproduktif di masa pandemi ini. Next. Izin saya mengenalkan diri saya, teman-teman dari Link Aja boleh next ya. Ini tadi sekilas sudah diceritakan oleh Mas Anup. Saya akan tekankan saja bahwa pengalaman saya di dunia profesional ini membuat saya memiliki beberapa ketertarikan di dunia bisnis. Pengalaman saya bisnis sejak tahun 2010 membuat saya memiliki passion. Next, passion saya di dalam dunia bisnis ada 3. Sehingga nanti teman-teman UMKM kalau mau berdiskusi tentang 3 hal ini boleh, karena ini memang hal yang saya sukai. Kadang-kadang kita dalam bisnis itu kita harus tahu dulu kita itu passionnya apa, kita sukanya di bidang apa. Nah, saya senang dengan business development. Business development itu mengembangkan usaha. Kita senang mengembangkan, menumbuhkan, bahkan menjahit usaha. Yang kedua, saya senang dengan dunia teknologi. Karena memang lulusan saya adalah lulusan IT, dan pada saat kita mengembangkan bisnis, teknologi itu mendukung luar biasa ya. Yang terakhir adalah investasi atau investment. Biasanya kalau bicara tentang bisnis mau naik kelas, selain dari kita melengkapi dengan edukasi-edukasi, investasi itu akan mendukung. Nah, nanti saya juga nggak sabar pengen dapat cerita dari teman-teman di UKM Purbalingga yang setelah ditunjuk oleh pemerintah, yang mewakili Purbalingga katanya hebat membawa nama Purbalingga ke kancah internasional. Nah, ini biasanya 3 faktor ini akan menjadi peran penting bagi bisnis. Baik, kita mungkin sebelum masuk ke materi ada beberapa fakta yang saya mau sampaikan kepada teman-teman. Next. Next ya. Oh sorry, sebelum ke fakta Wise adalah sebuah perusahaan yang membangun ekosistem bisnis sehat bersama UKM. Jadi kalau teman-teman pengen tahu Wise itu apa, bisa nanti kita lihat ke wiseco.id. Kami adalah sebuah perusahaan yang fokus bersama dengan UKM membangun bisnis sehat. Bisnis sehat bukan hanya sekedar makanan sehat atau obat-obatan atau vitamin, bukan. Bisnis sehat itu
bisnisnya benar, bisnisnya proper, uangnya juga sehat, cara berbisnisnya juga benar gitu ya. Nah, kita coba ambil ekosistem bisnis sehat itu seperti apa. Nah, nanti kita mungkin akan banyak dengarkan paparan dari sini. Yang kedua, Wise ingin menjadi bisnis partner yang handal bagi UKM. Kalau bicara tentang bisnis partner itu kadang-kadang gini, di Indonesia sekarang lagi demam startup. Semua startup memiliki peran yang sepertinya ditonjolkan di semua lini untuk mendapatkan investasi-investasi. Nah, pertanyaannya, apakah UMKM tidak memiliki tempat untuk hal ini? Saya pikir enggak. UMKM itu punya tempat yang juga saya bilang bagus ya, saya bilang mungkin bisa diprioritaskan, karena secara fundamental UMKM itu lebih hebat, lebih kuat dibandingkan dengan startup. Karena bukan hanya sekedar ide, UMKM itu udah jalan. Nah, sekarang tinggal siapa bisnis partner yang handal yang bisa berdampingan dengan para UMKM tersebut. Maka dari itu, Wise ingin mendampingi UKM agar bisa menjadi investable. Nah, ini ada istilah baru yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman UMKM bahwa investable ini adalah sebuah frase, bukan berarti kita kalau punya bisnis harus mendapatkan investasi, enggak. Investable itu berarti kita sudah proper bisnisnya, udah benar bisnisnya, sehingga investor itu akan tertarik melihat bisnis kita. Tapi apakah kita perlu mendapatkan investasi? Belum tentu, nanti kita lihat. Apa yang kami lakukan? Kami ada lakukan tiga hal, inkubasi, kami mendampingi UKM, kami menyelam ke dalam bisnisnya UKM, kami coba evaluasi dan kalibrasi, kami coba membuat sebuah rekomendasi agar sebuah UMKM itu bisa naik kelas. Dan yang kedua, kami lakukan digitalisasi. Memang sekarang eranya teknologi ya. Pada saat kita mau naik kelas, teknologi itu biasanya bersamaan kita akan plug-in di dalamnya. Dan yang terakhir adalah investasi. Baik, next. Fakta-fakta tentang UKM ada 3 yang saya ingin sampaikan. Kita tahu bahwa pandemi ini sangat berat bagi kita, sangat berat bagi UKM khususnya, dan tapi kita juga jangan lupa bahwa kita di masyarakat dan pemerintah itu ditunggu-tunggu, bahkan ini diharapkan akan bangkit dan menjadi harapan bangsa ke depannya. Ayo kita lihat. Next. Nah, kalau ini ada angka-angka, intinya angkanya gede gitu ya. Angka-angka COVID itu terus bertumbuh dan besar di mana-mana. Terus kita lihat nih di sebelah kanan. Akankah diberlakukan PSBB total di Jawa Tengah? Nah, kalau UKM udah dengar PSBB, biasanya ini jalur distribusi nanti gimana ya? Aduh, tokonya nanti tutup ya, dan segala macam. Di Jawa Tengah, 86,2% usaha mikro kecil terdampak pandemi. 86,2% itu angkanya luar biasa. Tapi saya sih berharap UMKM yang ada di sini itu mungkin bagian dari 14% ya. Tapi jangan khawatir, ini semua hanya berita-berita yang mungkin agak menakutkan, tapi kita lihat ya. COVID-19, ini ada kotak yang kuning di sebelah kiri bawah. Di sebelah kanan ini ada PSBB, ada protokol kesehatan atau kita biasa dengar dengan prokes, ada vaksin dan lain-lain. Kalau kita lihat COVID-19 itu adalah hambatan, nah sebelah kanan itu solusinya. Jadi kalau kita fokus dengan COVID-nya, maka kita akan fokus dengan hambatannya saja. UMKM langsung berpikir, kalau ada COVID, ada PSBB, bagi kita, COVID itu hambatan, nah solusinya apa? Sementara informasinya saya potong dulu di sini, nah kita lanjut ke fakta UMKM di hadapan masyarakat. Masyarakat itu melihat UMKM itu katanya bukan usaha mikro, tetapi usaha masyarakat yang kuat dan maju. Oh. UMKM, usaha masyarakat yang kuat dan maju. Yang kedua, UMKM memiliki peran strategis menopang kebangkitan ekonomi di tengah pandemi. Kata kuncinya saya ambil, bangkit, kuat, maju. Tuh, masyarakat memiliki harapan yang besar buat UMKM agar UMKM ini bangkit, kuat, dan maju. Modalnya udah kuat nih. Masyarakat udah bilang gitu. Lanjut kita ke pemerintah sekarang. Pemerintah bilang UMKM ini adalah tulang punggung perekonomian. Kenapa? Juga karena UMKM ini banyak menyerap tenaga kerja, dan UMKM diharapkan kembali bangkit usai pandemi. Coba kita lihat lagi. Tulang punggung dan harapan bangsa. Kita nggak ngelihat besar dan kecilnya, di mana kita berada, tapi
kita secara kesatuan, keseluruhan, kita semua adalah tulang punggung dan kita adalah harapan bangsa. Masyarakat dan pemerintah mendukung. Nah, sekarang dukungan pemerintah secara real apa? Coba kita lihat. Ini alhamdulillah saya juga tadi dengar paparan dari Pak Budi, memang program-program yang sudah dilakukan pemerintah luar biasa. Ada pelatihan dan pendampingan. Nah, saya yakin pendampingan dan pelatihan dan pendampingan dari Kabupaten Purbalingga ini luar biasa untuk membantu UMKM. Dan saya juga tadi dengar bagaimana Tukatuku masuk ke Bukalapak ya, dan membawa beberapa UMKM di belakangnya. Ini berarti bagian dari dukungan digitalisasi dari pemerintah. Dan yang terakhir adalah dukungan investasi. Biasanya kalau kita udah melalui fase-fase ini, pemerintah harusnya udah mulai buka nih. Udah mulai buka keran-keran investasinya ke depan akan seperti apa. Oke. Kalau semua pihak udah ngedukung, terus UKM-nya harus apa? Apa yang harus UMKM lakukan untuk hebat di masa pandemi? Kalau semuanya sudah mendukung, berarti sekarang tinggal kitanya. COVID adalah sebuah hambatan, iya. Tapi dukungan buat kita, dukungan buat UMKM, udah banyak dari mana-mana. Yuk, sekarang kita lihat UMKM harus ngapain. Ini yang pertama. Nah, teman-teman dari UMKM, kita harus lihat saat ini kita ada di mana. Ada fasenya kita tuh ada di mana. Fase di dalam berbisnis itu menurut kami, menurut WISE, ada 3. Fase yang pertama adalah fase basic, fase dasar. Fase penting dalam membangun usaha, ya, itu yang fase basic. Yang kedua adalah fase esensial. Fase esensial ini juga sama, esensial artinya penting. Tapi pentingnya tahap lanjut, di mana pada saat kita bangun baru memikirkan sebuah ide dan momentum, tapi kalau bicara tentang esensial, kita udah melihat dalamnya, detail produknya apa, detail servisnya bagaimana, kompetitornya seperti apa, dan macam-macam. Yang ketiga adalah tahapan profesional. Kalau kita udah bangun bisnis, udah lama, market kita sudah stabil, kita sudah menguasai market, biasanya kita sudah berpikir untuk menjadi pemain yang handal untuk jangka yang panjang. Kita udah bikin perencanaan 25 tahun, bagaimana perusahaan ini sustain. Nah, itu di fase profesional. Izin saya kali ini akan menceritakan tentang fase basic saja. Mungkin di waktu dan kesempatan yang berbeda kita bisa cerita tentang apa sih fase-fase esensial dalam membangun bisnis. Yuk, sekarang kita masuk ke fase basic. Nah, kita semua mungkin di sini macam-macam bisnisnya ya. Ada yang bisnisnya warung, ada yang bisnisnya supply atau produksi makanan ringan atau di fashion dan macam-macam. Tapi kita agak mundur ke belakang sedikit yuk. Fase basic dalam membangun bisnis. Nah, fase itu adalah tahap di mana pensil bertemu kertas kosong. Nah, kalau kita ketemu kertas, ada pensilnya, kita mau gambar apa aja terserah. Tapi tolong digambar yang benar, dibikin alur-alurnya, kita coret-coret. Itu pertama kali ya. Yang kedua, fase basic adalah tahap di mana gelas kosong diisi air. Kalau gelasnya diisi air, gelas kosong diisi air hitam, maka gelasnya jadi hitam. Diisi air putih, maka gelasnya jadi putih. Kira-kira seperti itu. Yang ketiga, tahap di mana tanah kosong sebelum dibangun rumah. Kalau teman-teman bangun rumah, pasti tanahnya itu kita udah gambarin nih. Udah kebayang, nanti tanah ini akan dibangun rumah berapa tingkat, terus ada kamar saya nanti ada di mana gitu ya, terus ruang tamunya ada di mana. Nah, ini adalah fase-fase awal dalam kita membangun bisnis. Kita sekarang masuk ke materi. Ya, next. Pastikan apa yang sekarang kita sedang lakukan. Nah, ada 2. Teman-teman kalau lagi berbisnis, coba lihat ke dalam. Ada 2 nih. Kita lagi running bisnis atau build bisnis. Kalau run itu kita sekedar menjalankan usaha. Oke? Kalau build itu berarti kita membangun. Dilihat nih gambarnya aja, yang satu membangun bata-bata untuk kita dirikan kokoh begitu ya. Run bisnis itu seperti apa? Ini ada 3 hal yang critical point. Running bisnis itu ada 3 dan building bisnis juga ada 3. Ayo kita lihat. Run bisnis. Run bisnis berarti kita hanya kerja rutin. Saya baru saja mendampingi UMKM yang menjadi supplier sayur ya di wilayah Jawa Barat kemarin, di mana mereka sudah menjalankan bisnisnya sepertinya sudah lama dan fokus dia adalah hanya mendapatkan order mungkin dari supermarket
dan dia akan mencari di mana sumber sayur-sayurnya, dan dia akan melakukan packing, lalu diantarkan. Dia melakukan itu setiap harinya. Lalu tiba-tiba bisnis di kanan kirinya bertumbuh. Ada yang sudah mulai pakai aplikasi, timnya sudah mulai di-spread banyak, yang sebelumnya ini dia hanya melakukan sendirian gitu ya. Tim sudah bertambah. Hati-hati, pada saat kita kerja rutin, kita lupa ada hal lain yang harus kita persiapkan, yaitu persaingan di luar sana, kompetitor maksudnya, dan mungkin momentum-momentumnya kita juga ada banyak yang ketinggalan. Itu apabila kita melakukan bisnis hanya sebagai kerja rutin saja. Yang kedua, seperti lari di tempat. Kita bisnis udah datang pagi banget, pulangnya malam banget, mikirnya capek banget, dikomplain sana-sini, sudah berusaha mencari peluang, tapi kita tuh keringetan, cuman kita nggak kemana-mana, kayak kita lari di atas treadmill. Kalau teman-teman sahabat UMKM mungkin pernah melihat ada sebuah hamster gitu, seekor hamster yang menjadi peliharaan, kebanyakan kita taruh sebuah wheel ya, ada roda di dalam kotak, dan pada saat kita taruh hamster di dalam kotak di dalam wheel itu, dia akan lari tapi dia nggak kemana-mana. Cuman dia happy, at least dia bergerak. Cuman dia nggak kemana-mana. Di dunia entrepreneur ini disebut sebagai next hamsterpreneur. Nah, nanti teman-teman boleh cari, boleh browsing, apa itu hamsterpreneur. Kita tentu saja kalau pengen bergerak, kita pengen larinya jauh, ya, bergeraknya masif gitu ya, atau banyak, kita mau buka cabang, kita mau menjahit bisnis, kita mau naik kelas, tapi kalau kita lari capek dan hanya di situ-situ aja, berarti kita mungkin adalah hamsterpreneur. Semoga kita semua nggak jadi seperti itu. Oke, yang ketiga, running bisnis yang ketiga, kita itu fokus pada momen dan peluang. Saya nggak bisa sebutkan jenis bisnisnya, tapi hari ini banyak bisnis-bisnis berjamur di bidang itu, yang mana akhirnya semua merubah bisnisnya atau mencoba peruntungan di bisnis tersebut. Kita fokusnya pada momen dan peluang. Tapi tiba-tiba dalam waktu 2 bulan atau 3 bulan, bisnisnya itu ternyata tutup. Atau mungkin tergerus karena semua sudah bermain di sana gitu ya. Lalu ada momentum baru. Kita membangun bisnis yang B. Dari A pindah ke B dalam kurun waktu 3 bulan. 1 bulan nggak bertahan lagi. Lanjut, ada momentum yang C. Nah, ini ada korelasinya dengan poin pertama. Seperti kerja rutin. Kerja rutin kita adalah nyari peluang. Nah, itu. Kayaknya kita nggak mau kan, kalau kita bangun bisnis, kerja rutin nyari peluang. Jadi akhirnya kita nggak konsisten dan kita nggak fokus. Itu. 1, 2, 3 dalam running bisnis. Kita lihat apa bedanya building bisnis. Ini dia building bisnis. Fokus pertama dalam building bisnis adalah membangun pondasinya. Boleh bisnisnya sambil jalan, sambil kita lakukan. Ini bukan bicara tentang mana yang duluan atau yang belakangan, enggak. Tapi kita pikir, kalau udah pikirin building bisnis, kita biasanya memikirkan untuk membangun pondasi. Kalau di sini pondasinya digambarkan sebagai sebuah tumpukan batu-batu itu, ini biasanya dibangun di pinggir laut gitu ya. Nanti kalau ada ombak, maka bangunan yang sudah dibangun ini nggak gampang, ombak-ombak kecil nggak gampang untuk digerus oleh air tersebut, begitu ya. Setinggi apa pondasinya, setinggi itulah kita siap menghadapi guncangan atau hambatan di luar sana. Pondasi bisnis yang paling penting, saya ada tambahan satu materi tentang bagaimana bisnis ini kita bangun pondasinya, yaitu adalah value. Value atau kita sebut sekarang adalah sebagai nilai ya. Next. Ibarat sebuah roket, kita kalau bikin bisnis, nilai kita itu apa? Nah, itu di bagian atas, value. Kalau kita pikirin sebuah bisnis, nilai kita itu apa? Nah, apinya itu yang mendorong nilai kita mencuat ke atas, terbang ke langit. Ada 3. Kita bikin dulu value-nya, habis itu kita capture, kita rekam ya. Kita rekam baik-baik, kita rekam baik-baik value-nya, dan akhirnya kita deliver. Kita sampaikan ke masyarakat. Value kita dalam berbisnis. Ini berlaku untuk macam-macam, bukan hanya bisnisnya apa, tapi juga bicara produk. Kalau bikin produk, value atas produk ini apa? Kita create, kita capture, kita delivery. Kita ke kanan. Teman-teman kalau mau bikin brand, kalau nggak punya value, berat.
brand yang mau dibangun harus ada value-nya. Ini ada bahasa-bahasa mungkin yang biasanya dipakai oleh para pebisnis di luaran sana, ada yang namanya value proposition. Nah, ini singkat bahasa Indonesia adalah pernyataan bisnis atas nilai manfaat. Jadi nyambung ya. Kita mau bikin bisnis kopi. Misalkan, value coffee shop kita dibandingkan dengan coffee shop yang lainnya apa? Value proposition-nya harus diangkat. Nilai manfaat bisnis kopi ini ada karena, misal, kita membantu para petani langsung. Ini buktinya, ini dokumentasinya. Petani yang supply ini ada di daerah mana, berapa banyak dia bisa supply, dan akhirnya hidupnya atau ekonominya terbantu. Nilai manfaat. Jadi kita kalau bikin brand, ada value-nya itu biasanya akan sangat kuat. Tapi kalau brand nggak ada value-nya, mungkin bisa naik, tapi nggak tahan lama. Yang kedua, di dalam membangun sebuah brand atau memperkuat sebuah value, itu ada bisnis model. Nah, di dalam sini kita harus tahu bisnis kita itu jenis bisnis apa ya, gitu. Nah, alur dari supplier, dari vendor atau sampai ke klien, kita juga tahu alurnya. Jangan nebak-nebak. Awalnya pasti nebak-nebak, tapi habis itu kita tulis, kita coret-coret. Oh, ternyata saya berbisnis, alurnya seperti ini. Yang terakhir juga strukturnya harus jelas. Struktur bisnis itu kita kalau udah tahu jenisnya apa dan alurnya apa, kita rapihin. Posisi kita di sini gitu ya. Dibandingkan dengan yang lain yang tidak ada strukturnya, biasanya cara berbisnisnya akan loncat-loncat. Gitu. Yang terakhir adalah financial plan atau rencana keuangan. Gampangnya sih gini, kalau bikin rencana bisnis harus ada angka-angkanya atau uangnya. Gitu. Kalau bikin bisnis nggak ada angka-angka atau uangnya, nggak keukur. Berat. Kita nggak bisa bikin itu menjadi real, nggak bisa kita implementasiin kalau ternyata kita nggak ada angka-angkanya atau uangnya. Angka nggak harus uang, bisa sebagai juga number, atau jumlah klien misalkan. Jumlah klien, jumlah barang gitu ya, jumlah daerah, bisa seperti itu. Tapi kalau bikin rencana harus ada hal yang bisa kita ukur. Oke? Ini dalam membangun sebuah fondasi. Yang kedua, kalau kita membangun usaha, adalah kita akan pasti di tahap awal setelah membangun fondasi adalah membangun sebuah tim. Ya, next. Membangun tim. Ini kita lihat, kalau kita fokus dengan kerja mandiri, kita kerja sendiri, biasanya kita tidak terfokus bagaimana kita membangun sebuah tim. Kita udah terlalu fokus dengan hal yang rutin. Pada saat kompetitor kita sudah membangun tim yang besar, di mana timnya itu sudah menjalankan fungsi yang dia duplikasikan, menjemput market yang lebih luas, dan kita masih sendiri. Ini agak berat ya buat kita, sehingga pada saat kita ingin membangun sebuah bisnis yang hebat, kita akan perlu membangun tim yang hebat. Dan yang terakhir dalam membangun sebuah bisnis adalah kita akan membangun network. Timnya hebat, ya, timnya hebat, fondasinya kuat, tapi kalau networknya nggak ada, ini akan berat buat kita. Network itu seperti misalnya Pemkab Purbalingga. Kenapa teman-teman UMKM bisa ada di forum ini? Kenapa teman-teman bisa bertemu dengan Pemkab Purbalingga? Nah, berarti teman-teman memiliki network yang bagus. Apalagi sekarang eranya era online ya, bisa ketemu dengan siapa aja di mana aja dari rumah. Gitu. Network kalian saat ini kalau saya lihat banyak UMKM di sana yang tidak terjaring dalam momentum yang seperti ini. Kasihan, sayang banget sebenarnya, sayang untuk kita tinggalin. Mungkin mereka nggak tahu, bukan mereka nggak mau, tapi mereka nggak tahu ada sesi ini. Ini merupakan network yang sudah didapat atau dimiliki oleh teman-teman UMKM. Oke, berarti kalau kita build bisnis, fondasi, tim, dan network. 3 itu. Oke, lanjut. Kalau kita sudah mau meyakinkan diri bahwa kita bukan cuma sekedar menjalankan bisnis, tapi kita mau membangun bisnis. Bangun bisnis yang seperti apa? Bisnis yang biasa aja, atau bisnis yang hebat? Ada orang bilang sama saya, katanya bertahan saja sudah hebat, Pak. Oh oke, nggak apa-apa. Bertahan saja sudah hebat, itu juga nggak masalah. Tapi bertahannya pun juga jangan bertahan yang biasa-biasa aja. Bertahan yang hebat itu ada strateginya. Mungkin sementara ini bertahan, tapi pada
tertentu kita udah naik. Nah, strateginya kayak apa? Kalau kita mau berbisnis hebat, ada 3 yang boleh kita lakukan dan 3 yang tidak boleh kita lakukan duluan sebelum 3 yang pertama tadi. Oke, ini dia 3 yang boleh kita lakukan. Nah, tadi kalau kita lihat di bagian awal, ada yang fokusnya hanya cari momentum. Oke? Momentum. Ini kita lihat ada bola-bola yang dari kanan ke kiri ya. Momentum datang. Pada saat momentum datang, kita akan jemput momentum itu, tapi harus lihat kita suka apa enggak. Oke? Passion. Jadi kalau udah tahu momentumnya apa, kita lihat kita passion atau enggak. Oke? Lalu kita akan keluar dengan idenya. Nah, kalau kita udah tahu apa yang kita sukain, terus kita keluar dengan ide. Idenya apa? Jadi kalau ada momentum, kita ambil apa yang kita suka dan idenya apa. Ini ada cerita di slide selanjutnya tentang seorang pengusaha hebat yang memang sekarang beliau sudah meninggal, tapi kita pasti tahu beliau. Kita lihat dia siapa. Nah, ini dia. Bob Sadino. Kita pernah tahu Bob Sadino adalah pengusaha yang luar biasa, yang kita semua mungkin sama-sama tahu apa yang dia sudah bangun di Indonesia. Tapi sebenarnya namanya dia bukan Bob, nama dia adalah Bambang, ya. Tapi dia mau menyebut dirinya adalah bukan orang biasa, orang yang identik selalu menggunakan celana pendek jeans dan kemeja, ya. Sebenarnya ceritanya gini, apa korelasinya dengan tadi momentum, passion, dan idea? Tahun 1967 sebenarnya beliau bukan anak dari orang yang tidak mampu, tapi dia cukup mampu kehidupannya. Pada saat itu dia kembali ke Indonesia, ada Mercy peninggalan orang tuanya, dia sewakan. Dia berpikir dan berharap bahwa Mercy-nya itu pada saat disewakan ada keuntungan yang mengalir gitu ya. Tapi ternyata tidak, karena dia ada musibah dan membuat Mercy-nya itu menjadi hancur. Dan dia tidak punya uang untuk membenarin mobilnya, dan akhirnya dia berusaha mencari uang ke sana ke sini sebagai tukang batu atau kuli bangunan ya waktu itu. Dan pada saat dia menjadi kuli bangunan, dia mendapatkan tekanan yang luar biasa karena uangnya nggak kunjung datang, hidupnya nggak kunjung membaik pada saat itu, dan ada temannya datang. Nah, ini momentumnya nih. Temannya datang memberikan tawaran untuk mengelola ayam. Beternak ayam. Dia bawa beberapa ekor ayam ras waktu itu. Nah, Bob Sadino berternak ayam di saat itu, dan akhirnya dia memproduksi telur, memproduksi ayam, dan berkembang menjadi sebuah supermarket di daerah Kemang. Jadi dia waktu itu sebagian dari mobilnya kalau tidak salah dijual, lalu dia belikan tanah, dan akhirnya dia membuat sebuah supermarket. Dan berkembang sampai akhirnya dia membangun sebuah pabrik makanan dan agrobisnis. Nah ini, insight-nya adalah kadang-kadang momentumnya datang kita belum tentu tahu passion-nya apa. Nggak apa-apa. Biasanya kita memang harus jalanin dulu. Belum tentu kita nggak punya passion-nya terus nggak boleh jalanin. Pada saat momentumnya itu kita ambil, sambil nyari passion-nya kita sambil jalanin. Dan ternyata statement terakhir beliau sebelum meninggal adalah, usaha apapun yang saya akan jalankan haruslah bisnis makanan, dia bilang begitu. Dan dia nggak mau keluar dari situ karena passion-nya itu. Jadi ini adalah korelasi bagaimana momen kita ambil, kita jemput, harus menyesuaikan dengan passion, pada akhirnya kita punya passion-nya, dan idenya membangun bisnis dari mulai hanya sekedar mengelola ayam, sampai akhirnya punya bisnis besar di bidang agribisnis. Ini cerita tentang beliau. Oke? Next. Membangun bisnis hebat, kita harus punya basis pelanggan yang jelas. Customer base. Bikin warung di dekat rumah, tapi kita jelas perhatikan kalau kita bangun di dekat rumah, yakinkan customer kita di dekat rumah itu akan datang ke warung kita atau tidak. Sebelum bangun tempatnya, pikirin bahwa customer itu nanti akan datang. Ya, customer base-nya kita tulis dulu. Siapa-siapa aja yang kira-kira akan jadi pelanggannya kita. Mau jualan baju, mau online atau offline, pikirin dulu customer-nya dulu. Ada nggak customer-nya? Siapa ya, di mana ya? Jangan buru-buru langsung naik online, jangan buru-buru langsung langsung buka toko misalkan. Tapi kalau nggak ada customer-nya, nanti kita akan nyesel. Lanjut. Jalur distribusi, ya. Atau distribution channel. Kalau kita udah tahu customer yang akan kita jemput nanti siapa, kita juga udah tahu dong
mendistribusikannya ke customer seperti apa, melalui jalur apa, memiliki reseller, memiliki agen, jualan langsung, kirim, atau seperti apa. Nah, ini 3 hal yang boleh kita lakukan kalau kita ingin membangun bisnis hebat. Pastikan yang pertama bagaimana momentum, passion, dan ID dalam satu kesatuan, dan kita punya customer base yang jelas, dan yang ketiga channel distribusinya juga udah jelas. Ini 3 hal dasar, 3 hal basic. Nanti kalau kita masuk ke esensial, masing-masing saya akan turunkan lebih detail, termasuk bagaimana praktik-praktiknya nanti di lapangan. Nah, apa yang nggak boleh dilakukan? Ini dia yang nggak boleh dilakukan. Yang pertama, terburu-buru mencari uang. Terburu-buru mencari uang pada saat kita bisnisnya belum settle. Seringkali dari kita itu kalau berbisnis selalu berkata, saya nggak ada modal, mau mulai bisnis dari mana? Coba deh kalau lihat yang tadi. Itu saya nggak ada bilang tentang modalnya duluan. Semuanya hanya bagaimana kita mau menjemput momentumnya, passionnya, dan idenya gitu ya. Terus kita bangun fondasi, kita bangun tim, bangun network, terus ada customer, dan lain sebagainya. Saya nggak ngomong tentang bagaimana kita harus mencari uangnya. Soalnya kalau kalian, kita semua ya, teman-teman menjalankan ini duluan, terus kadang-kadang kita tuh nggak tahu uangnya udah datang, bisnisnya belum jelas, akhirnya ini uang kepakainya yang enggak. Gitu. Percuma. Saya pernah mendapatkan pengalaman yang sama. Tahun 2010, bisnis saya belum jelas, saya ngamen ke 15 orang investor, saya mengumpulkan uang yang lumayan bagi saya di tahun tersebut untuk saya membangun bisnis, tapi bisnis saya belum jelas, saya belum coret-coret di atas kertas kosong gitu ya, saya belum kebayang mau bangun rumah apa di atas tanah yang kosong tadi, dan uang ini akhirnya kepakainya banyak. Dan akhirnya bisnisnya jadi, tapi biasa-biasa aja dan nggak lama tutup, cuman paling 3-4 bulan. Dan akhirnya investor akan kecewa dengan saya dan rugi. Di titik tersebutlah saya harus berpikir bahwa bukan uang yang harus kita duluin di awal. Yang kedua, jangan buru-buru mencari atau menyewa atau mendirikan sebuah tempat usaha. Memang kadang-kadang kita kalau dalam berbisnis itu langsung pengen punya tempat gitu ya. Tempat usahanya harus bagus di pinggir jalan. Kalau di retail ada ilmu katanya tempat menjadi nomor 1. Oh oke, setuju. Tapi tempat kita harus cari pada saat kita punya coret-coretan yang jelas dalam membangun sebuah bisnis. Tempatnya ini kalau kita udah ambil duluan, sedangkan bisnis plan-nya kita belum jelas, itu kita udah keluar uang. Customer-nya belum jelas, customer-nya belum datang, network kita juga nggak ada. Mau kita punya tempat sebagus apa juga, itu nggak ada yang datang. Kita juga mau ngirimin apa. Kita kayak punya tempat hanya untuk keren-kerenan aja, kebanyakan kayak gitu. Nah ini yang terakhir, yang nggak boleh kita lakukan. Yang ini nggak boleh itu bukan berarti nggak boleh sama sekali ya, bukan. Tapi nggak boleh duluan. Yang 3 pertama tadi harus duluan sebelum yang 3 ini. Nah ini gaya hidup. Kadang-kadang kita bisnis itu udah dapat investor, lalu yang kedua kita dapat tempat yang bagus, terus kita akhirnya gaya hidupnya berbeda. Pengen mendapatkan pengakuan dengan cepat kepada masyarakat, keluarga, teman-teman bahwa saya punya usaha. Ini kantor saya. Nah, seringkali gitu. Saya punya tempat usaha, ini kantor saya, ini tim hebat saya, ini bisnis saya. Jadi kadang-kadang uang yang sudah datang dari investor itu karena bisnisnya juga nggak jelas, udah dipakai buat tempat duluan, dan yang terakhir untuk gaya hidup. Kira-kira kayak gitu. Ini hal-hal yang menurut kami, dan ini berbekal dari pengalaman-pengalaman dari klien-klien yang sudah kami coba dampingi. Kebanyakan pada saat mereka masuk ke fase-fase ini, mereka akan jatuh kalau ternyata kita membangun bisnis itu melakukan hal yang 3 ini duluan. Seringkali kita sudah mulai menuai bibit-bibit keburukan, dan akhirnya kita tinggal tunggu bagaimana jatuhnya kita. WISE memiliki slogan, grow your business wisely. Grow artinya adalah menumbuhkan atau mengembangkan bisnis Anda secara bijak. Teman-teman, kalau misalkan dalam mengambil sebuah keputusan dalam bisnis, ingat-ingat ada satu kalimat yang bisa digunakan untuk teman-teman nanya ke dalam diri sendiri.
Kalau bahasa Inggrisnya gini, is it wise enough? Atau apakah hal ini bijak? Contoh, kita punya toko, ada uang di kasir, nganggur. Sebenarnya bukan nganggur, tapi uang itu ada yang punya, supplier misalkan. Lalu kita ada kebutuhan. Yang di rumah, istri minta dibeliin masakan, makanan misalkan. Atau minta untuk bayar ini, itu, untuk kebutuhan rumah tangga. Dan uangnya itu adalah uang bisnis. Ya, uang toko. Terus kita berpikir, kita mau ambil ya. Nah, kita pada saat ambil, tanya hal yang tadi ke dalam diri kita. Apakah ini bijak? Kalau enggak, jangan. Atau ragu sekalipun, jangan. Termasuk mengambil peluang-peluang bisnis. Bukan bicara tentang bisnis halal haram. Kalau halal haram udah jelas. Halal aja, jangan yang haram-haram. Tapi kalau kita menjalankan sebuah bisnis, termasuk kita mau mengikuti tren sekarang ya, di mana pembayaran itu digital, didukung oleh banyak perusahaan atau provider. Nah, Link Aja punya nih digital payment, namanya Link Aja. Ada Link Aja konvensional, ada Link Aja syariah misalkan gitu. Teman-teman, bisnis pada saat menjalankan bisnis ini akan ngebantu atau enggak? Kalian lihat, apakah ini bijak untuk saya ambil atau enggak? Kalau bijak, ambil gitu. Dan yang lain nih. Termasuk tadi pada saat kita mau mengambil tempat untuk berbisnis, pada saat kita mau merubah gaya hidup, tanya dulu ke dalam, apakah ini bijak untuk kita ambil sekarang atau enggak? Oke? Next. Nah, kalau kita melakukan yang 3 don'ts tadi terlebih dahulu, maka ini yang akan kita dapat. Bisnisnya belum mulai, ruginya udah dapat. Kenapa bisa rugi duluan? Karena investor udah masuk, uangnya udah datang, gitu ya. Kita udah pakai buka tempat, tempatnya udah bagus, stoknya udah diisi, ditambah kita punya gaya hidupnya udah lumayan tinggi, tapi customer kita belum punya, networknya belum kuat, bisnisnya juga modelnya belum jelas, fondasinya nggak ada. Jadi bisnisnya belum, ruginya udah. Nah, ini hati-hati ya. Ini pengalaman ini kita dapat bukan hanya dari pengalaman pribadi, tapi pengalaman dari teman-teman UKM yang alhamdulillah memberikan kepercayaan kepada WISE untuk bisa berjalan, berkolaborasi bersama, melihat bahwa di luar sana itu peluang buat UMKM-nya besar, UMKM punya fundamental yang bagus, mereka sudah menjalankan bisnis tanpa harus coret-coret banyak dulu di depan, tapi sekarang tinggal bagaimana kita berhenti, ngerem sebentar, ngelihat ke belakang. Gitu ya. Saya memiliki partner-partner yang hebat-hebat. Partner bisnis saya selalu bilang yang pertama, kalau kita mau bisnis yang besar gitu ya, yang harus disiapin itu katanya remnya. Katanya gitu. Kalau bisnis kok nyiapin remnya? Bukan untuk ngerem bisnisnya di awal, bukan. Tapi kalau kualitas rem kita bagus, berarti kita tahu kita mau ngebut sekencang apa. Gitu ya. Kalau remnya bagus, kita bisa ngebut sekencang apa. Jadi kalau ternyata ada hal-hal yang membuat kita harus rem, kualitas rem kita bagus. Nah, ini diperlukan sekali buat kita. Terus yang kedua, partner saya juga bilang, kalau kita melakukan hal yang sama setiap harinya, tapi berharap hasil yang berbeda, itu nggak akan mungkin terjadi. Lihat ya, kalau tadi di depan ada yang bicara tentang kerja rutin. Kerja rutin sama setiap hari. Momentumnya datang di luar, kita nggak peduli. Fokusnya adalah kerja rutin. Nggak apa-apa, itu bagus, itu fokus. Tapi yang harus mulai disiapin apa? Pondasi-pondasinya. Kebayang, kita melakukan hal yang sama itu terus-terusan setiap hari, hal yang sama kita lakukan bertahun-tahun, terus kita berharap hasilnya beda. Itu udah pasti nggak mungkin. Ya, ini summary dari saya. Next. Untuk teman-teman, boleh direkam baik-baik bahwa ini fase-fase awal atau fase basic dalam membangun sebuah bisnis yang hebat, khususnya juga di masa pandemi. Pastikan yang pertama adalah apakah Anda melakukan run bisnis atau build bisnis. Itu yang pertama. Run bisnis seperti apa? Kerja rutin, lari di tempat, fokus sama momen. Oke? Kalau kita membangun sebuah bisnis, fondasinya jelas, timnya jelas, networknya jelas. Oke? Yang kedua, pastikan juga pada saat Anda membangun sebuah bisnis, itu bisnisnya bisnis biasa atau bisnis hebat. Ada 3 yang boleh dilakukan duluan, ada juga 3 yang tidak boleh dilakukan duluan. Yang di bawah, bagian don'ts bukan berarti nggak boleh dilakukan, boleh.
kalau yang atas sudah dilakukan duluan oleh teman-teman. Baik. Ini yang bisa saya sampaikan dalam momentum singkat di pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau teman-teman ingin bertanya ke saya, bisa email ke rizky.wihardi@wisco.id atau bisa follow Instagram saya di @rizkywihardi dan Instagram Wise di @wisco.id. Juga bisa lihat website kami di www.wisco.id. Penutup dari saya, pada saat kita membangun sebuah bisnis atau menjalankan sebuah bisnis, tekankan ke dalam diri kita, kita tanya, setiap kita mengambil sebuah keputusan, tanya ke dalam diri kita, apakah ini hal yang bijak untuk saya putuskan hari ini? Apapun itu, nggak macam-macam ilmunya. Yang tadi itu adalah tambahan-tambahan untuk mengajak kita memiliki kerangka berpikir saja. Tapi sebenarnya hal yang basic bagi kita adalah apakah ini bijak untuk kita ambil hari ini. Baik, itu sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC, Mas Anu. Terima kasih, Mas Rizky. Ini super sekali ya. Jadi kalau misalnya bisa saya simpulkannya sedikit. Kalau ini dari POV saya, dari point of view saya. Jadi kuncinya memang saat membangun usaha itu adalah basicnya ya. Karena tahap basic itu adalah tahap memulai. Jadi memulai sesuatu yang setidaknya konsepnya udah ada, mau dibawa kemana nih usahanya, packagingnya, jualan di mana, harganya berapa, karena basic ini akan menentukan usaha kita juga nantinya. Jadi gimana caranya di basic ini kita bisa membuat sesuatu yang beda ya Mas Rizky ya, karena saya juga berpatokan banget sama kata-kata apa sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Nah itu yang akan nyantol tuh nanti di kepalanya para customer. Mau di masa pandemik ini pun juga insya Allah sebisa. Ini super sekali dari Mas Rizky. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Rizky atas waktunya. Ini pertanyaan sudah mulai banyak yang muncul nih dari para yang hadir. Cuman kita hold dulu karena masih ada beberapa pembicara lagi yang akan berbicara. Selanjutnya akan ada Bapak Adi dari Dinas Koperasi akan membawakan sedikit materi. Mohon maaf untuk mengingat waktunya terbatas, jadi mungkin kita akan membawakan materi untuk selanjutnya 10-13 menit untuk maksimal. Untuk waktu dan tempatnya dipersilakan Pak Adi Purwanto selaku Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi UKM Kabupaten Purbalingga. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Mohon maaf Pak Adi mungkin masih ke mute ya untuk mic-nya. Ya, halo. Cek. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam waras teman-teman UMKM Purbalingga dan di Indonesia. Oke, saya Pak Adi Purwanto, Kepala Bidang UMKM Purbalingga. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi pada pagi hari ini dengan teman-teman UMKM Purbalingga dan seluruh UMKM di Indonesia. Alhamdulillah ini Purbalingga sedang giat-giatnya untuk melakukan pembinaan UMKM dan pemberdayaan. Jadi terima kasih nih Pak Rizky atas ilmunya, nih tambahan-tambahan ilmunya. Jadi luar biasa sekali. Jadi ini teman-teman UMKM Purbalingga ini di Tukatuku. Jadi mungkin banyak yang belum tahu bahwa Tukatuku itu sebetulnya adalah inkubator. Cuman kalau di tempat-tempat lain, inkubator itu hanya sebatas program atau kegiatan yang hanya selesai 1 bulan atau 3 bulan. Nah, di Tukatuku ini adalah sebuah inkubator sepanjang masa. Artinya bahwa pemantauan oleh Dinas Koperasi dan UKM akan berjalan sepanjang masa selama Tukatuku itu ada. Jadi ini mungkin yang di kabupaten lain atau di tempat lain belum ada. Artinya mereka yang masuk di Tukatuku ini adalah para pelaku UMKM yang sudah tersaring. Artinya bukan cuma produknya, tetapi juga mindset-nya yang harus kami hajar. Jadi tidak serta-merta bahwa produk yang masuk di Tukatuku itu bisa lolos di sana. Karena memang harus ada yang kita garap juga mindset-nya. Mereka yang masuk di Tukatuku ini
yang jelas selalu mendapatkan pemantauan dari kami, baik dari sisi mentalitasnya, kemudian omsetnya kita pantau terus, kenapa hari ini menurun, kenapa bulan kemarin menurun, kemudian meningkat dan segala macam. Kemudian fasilitas kita penuhi, kurang kemasan kita fasilitasi kemasan dan segala macam. Terus pelatihan-pelatihan. Jadi intinya di Tuka Tuku ini kita menerapkan grid tersendiri, artinya ada hal-hal yang sifatnya berkelanjutan, tidak serta-merta berhenti sampai di situ, tetapi di sini ada kelanjutan-kelanjutan. Jadi kita terus dengan standarisasi. Jadi di Tuka Tuku ini memang betul-betul candra dibukanya teman-teman UMKM, karena kita menerapkan standar-standar yang menurut kami harus dipatuhi. Harus masuk ke sana, harus PIRT, minimal itu. Apalagi nanti ditambah dengan halal. Kemudian ada hak merek. Kemudian dia harus produknya harus ready, harus kita coba lagi. Nah ini adalah masuk Tuka Tuku ini adalah sebuah tempat sebelum dia masuk ke tempat yang lain. Artinya kita menerapkan standarisasi yang sudah sesuai dengan toko-toko modern Alfamart atau Indomart. Dan memang terbukti ketika kita uji coba di Indomart maupun di Alfamart, itu memang kita tidak terlalu repot untuk bisa menyesuaikan mereka. Artinya kita sering mendapatkan pujian dari teman-teman Alfamart bahwa Indomart, manajemen kita rapi sekali. Jadi cukup satu pintu, maka produk-produk UMKM akan masuk ke sana semua. Jadi ketika kita masuk 40 produk di Tuka Tuku di sana, di Indomart atau Alfamart, pihak Alfamart senang karena hanya satu pintu lewat Tuka Tuku. Di kabupaten lain, kalau ada 40 produk yang masuk di sana, berarti ada 40 pelaku. Jadi otomatis akan merepotkan administrasi di sana juga. Sehingga di sini kami cukup berbahagia mendapat pujian itu karena memang standarnya seperti itu. Jadi kita tidak terlalu sulit ketika teman-teman pelaku UMKM yang akan naik kelas masuk di Indomart ataupun di Alfamart. Dan Alfamart dan Indomart pun sudah bekerja sama dengan kami bahwa tidak ada produk-produk UMKM yang lompat pagar, artinya tidak melalui Tuka Tuku. Mereka sudah mensarankan ketika teman-teman pelaku UMKM yang lain di luar Tuka Tuku akan masuk Indomart dan Alfamart, itu mereka tolak. Harus lewat Tuka Tuku dulu, karena di Tuka Tuku kita kurasi betul ya. Bukan cuma kurasi produknya, orangnya yang kita kurasi. Jadi tidak ada alasan ketika di Tuka Tuku itu, ketika harus memenuhi target entry produk di Tuka Tuku, alasannya adalah misalkan pembantunya sakit, pegawainya sakit, kemudian mesin produksinya lagi rusak, modal saya habis, dan bahan bakunya lagi kosong, tidak bisa seperti itu. Kalau terjadi seperti itu, maka manajemen Tuka Tuku langsung menjatuhkan sanksi bahwa 1 bulan dia tidak boleh entry di Tuka Tuku. Atau yang kalau lama tidak melakukan entry di produk Tuka Tuku, maka kita cut dulu, kita keluarkan dari member Tuka Tuku. Karena itu merupakan inkubator yang sekiranya kita akan naik kelas. Dan alhamdulillah dengan strategi ini lumayan bagus lah. Artinya bisa menjadi contoh di kabupaten lain bahwa satu manajemen Tuka Tuku masuk ke berbagai sektor. Nah ini 2021 kami sudah menyiapkan. Kalau kemarin Tuka Tuku lebih banyak ke modern, 2021 kami akan sikat habis Tuka Tuku wisata. Jadi semua objek wisata di Purbalingga kita akan bikin manajemen lagi. Jadi sama Tuka Tuku, kalau yang sekarang Mas Dimas itu adalah yang ke toko-toko modern dan ke restoran. Tetapi nanti di 2021 kita akan sikat habis untuk objek-objek wisata di Purbalingga dan di tempat lain itu dengan menggunakan manajemen baru lagi. Jadi terpisah, artinya biar Mas Dimas nanti tidak terlalu repot, karena memang beda-beda ekosistem antara toko modern dengan objek wisata. Kalau di objek wisata itu jelas harus lebih intens, lebih paham tentang perilaku-perilaku wisata, sehingga ini tidak boleh dicampur, sehingga kami 2021 akan meluncurkan Tuka Tuku wisata. Artinya semua objek wisata di Purbalingga ada outlet Tuka Tukunya dan menggunakan manajemen baru di luar Tuka Tuku yang dilaksanakan oleh Mas Dimas sekarang. Itu saja mungkin karena keterbatasan waktu, nanti bisa disambung oleh Mas Dimas dan Mas Ngudiono, tetapi kita dari sisi Pemkab terus mendorong mereka untuk terus maju. Artinya ini loh, perilaku konsumen ini seperti ini, di pandemi harus berubah ya, kita yang harus berubah, bukan mereka yang menyesuaikan kita, tapi kita yang harus menyesuaikan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.
Terima kasih Pak Adi Purwanto atas waktunya. Ini super juga nih dari pelaku tuka-tuku juga ya ininya ya untuk regulatornya juga untuk gimana caranya tuka-tuku bisa berjalan di pandemi. Nah, selanjutnya kita ada pembicara lagi dari Bapak Mudiono dari Bapak Dimas Adi dulu ya terlebih dahulu selaku CEO-nya Tuka-Tuku. Mohon untuk waktu dan tempatnya dipersilakan Pak Dimas Adi. Terima kasih Mas Anugrah atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Dimas Adi Nugraha. Saya sebagai pengelola Tuka-Tuku Purbalingga. Sebentar, saya... Oke, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Pada siang hari ini, saya diberikan kesempatan untuk membagi buat teman-teman ini terkait tips mungkin dari kami selaku Tuka-Tuku Purbalingga, bagaimana sih caranya membangun ulang usaha atau mungkin bahkan mengembangkan usaha yang sudah ada, tapi di tengah masa pandemi seperti sekarang ini. Oke, yang pertama, saya mungkin tadi Pak Adi Purwanto sempat menjelaskan tentang Tuka-Tuku dan saya memberikan tambahan sedikit mungkin apa sih itu Tuka-Tuku. Mungkin ada yang sudah tahu tapi mungkin ada yang belum tahu juga. Nah, yang pertama, Tuka-Tuku itu merupakan program pemerintah daerah, hal ini Kabupaten Purbalingga, yaitu di bawah naungan Dinas Koperasi dan UMKM Purbalingga. Dan mungkin bisa dibilang kalau Tuka-Tuku itu merupakan satu program kemitraan antara pemerintah daerah sebagai fasilitator, kemudian ada UMKM sebagai supplier produknya, dan juga ada beberapa mitra pemasaran. Tujuannya apa? Tujuan adanya Tuka-Tuku ini tentu untuk membantu pemasaran produk UMKM baik secara offline maupun online. Jadi memang salah satu permasalahan yang kerap muncul di dunia usaha, terutama kita para pelaku UMKM, itu selain permodalan itu juga tentang pemasaran. Makanya Tuka-Tuku ini dibuat untuk membantu pemasaran produk UMKM, baik secara offline maupun online, di mana secara offline kita ada pemerintah telah memfasilitasi, yaitu adanya dengan toko atau gerai Tuka-Tuku, di mana sekarang alamatnya ada di Taman Usman Janatin, Kabupaten Purbalingga. Kemudian untuk online-nya, kita ada juga di marketplace bukalapak.com. Bisa dicari di aplikasi Tuka-Tuku PBG atau Tuka-Tuku Purbalingga, atau mungkin langsung masuk ke linknya www.bukalapak.com/Tuka-Tuku PBG. Nanti di sana bisa beli produk-produk yang ada di Tuka-Tuku. Kemudian Tuka-Tuku di masa pandemi COVID-19. Memang di masa pandemi saat ini, itu bukan hanya kami Tuka-Tuku, yang jelas mungkin teman-teman pelaku UMKM secara umum mungkin tadi juga sempat dijelaskan sama Mas Rizky, yaitu ada di Jawa Tengah sendiri ada sekitar 80 sekian persen yang terkena pelaku UMKM di Jawa Tengah yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Tapi bukan berarti kita hanya terdiam, termenung gitu ya dengan adanya pandemi seperti ini, tapi kita harus tetap gimana caranya setidaknya aktivitas produksi tetap jalan, pasar tetap ada, tetap berusaha lah. Nah, seperti Tuka-Tuku di masa pandemi itu justru bisa bekerja sama dengan Alfamart, di mana saat ini ada sekitar 36 item yang sudah ada di 4 gerai Alfamart di Purbalingga. Tidak hanya itu, tapi juga ada di gerai Indomart juga. Itu ada di semua Indomart di Purbalingga, kalau tidak salah sekitar 17 gerai Indomart di Purbalingga. Nah, kemudian di saat pandemi COVID-19 sekarang ini juga, Tuka-Tuku, alhamdulillah, ini kita sudah diberikan fasilitasi oleh Link Aja dengan dibuatkan kris atau pembayaran digital, bukan hanya Tuka-Tuku, tapi kalau nggak salah, yang jelas itu lebih dari 30 pelaku UMKM itu sudah difasilitasi
Dan harapannya mungkin ke depan dari Link Aja bisa memberikan fasilitasi untuk teman-teman pelaku UMKM yang lain yang belum mungkin dibuatkan kris dari Link Aja. Nah, lalu bagaimana usaha berkembang di masa pandemi COVID-19? Mungkin tadi sudah sedikit saya paparkan sebelumnya, yaitu Tuka-Tuku di masa pandemi justru bisa bermitra dengan Alfamart, bisa bermitra dengan Indomaret, kemudian bisa dapat fasilitasi juga dari Link Aja. Itu semua itu terjadi justru di tengah-tengah pandemi COVID-19. Itu bagaimana gitu caranya? Akan coba saya jelaskan poin-poinnya. Yang pertama itu peran pemerintah. Yang jelas dari beberapa kemitraan tadi itu, peran pemerintah itu sangat tidak bisa dipungkiri bahwa peran pemerintah itu ada di situ. Jadi pemerintah dalam hal ini juga Dinas Koperasi dan UMKM tidak hanya diam membiarkan Tuka-Tuku dengan banyak pelaku UMKM di dalamnya di masa pandemi seperti saat ini dibiarkan begitu saja, tapi dicarikan terobosan, dibukakan akses pasar baru, apalagi rata-rata pelaku UMKM itu sebelumnya sangat mengandalkan sektor pariwisata. Tapi di saat pandemi ini tentu sektor wisata itu bisa dibilang turun drastis lah. Bahkan ada teman-teman yang pernah menyampaikan omsetnya itu turun lebih dari 90%. Begitu pula dengan kami di Tuka-Tuku, di awal-awal pandemi itu mungkin sekitar 80%-an omset kita turun. Tapi alhamdulillah pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Tuka-Tuku bermitra dengan Alfamart, Indomaret, sehingga ada satu pasar yang tertutup karena faktor pandemi, tapi juga dibukakan akses ke pasar lain minimarket yaitu Alfamart dan Indomaret. Nah, poin yang kedua yaitu jeli terhadap sebuah peluang yang ada dan berani untuk memulainya. Jadi tadi di poin pertama itu kan pemerintah sudah membukakan akses pasar baru. Artinya ada peluang baru nih. Tinggal kita sebagai pelaku UMKM berani enggak untuk masuk ke pasar yang baru. Atau mungkin akan hanya terdiam saja sembari menunggu pandemi ini selesai, kemudian mengandalkan sektor wisata lagi seperti sebelumnya. Itu tentu pilihan ya, pilihan masing-masing. Tapi kalau kami di Tuka-Tuku, alhamdulillah dengan teman-teman pelaku UMKM yang lainnya, dengan adanya peluang ini, yang jelas kami tidak dibiarkan begitu saja. Justru ini peluang yang bagus. Jadi kami harus berani untuk memulainya. Kemudian poin yang ketiga atau yang terakhir yaitu selalu melakukan evaluasi secara periodik. Artinya tadi kan pemerintah sudah membukakan akses pasar baru, kemudian kita harus jeli dengan adanya peluang itu, kemudian berani untuk memulainya. Setelah kita berani untuk memulainya, tinggal tahap yang berikutnya adalah kita harus melakukan evaluasi secara periodik. Kita mau berapa periode nih, misal 1 bulan, setiap 1 bulan nanti evaluasi seperti apa penjualannya, mungkin harus ada yang dirubah atau segala macam, mungkin promosinya seperti apa kan gitu kan. Artinya kita harus secara periodik 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya kita harus selalu melakukan evaluasi bagaimana dengan adanya sektor pasar yang baru ini tentu kita dengan usaha yang sudah kita bangun tentunya, dengan usaha yang sudah kita bangun lama, bahkan jauh sebelum adanya pandemi, kita aktivitas produksi tetap jalan. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya. Terima kasih, saya serahkan lagi kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Dimas Adi. Tadi juga memberikan pencerahan juga ya untuk pembawaan materinya. Jadi memang untuk bisa bertahan atau bisa berkembang juga di pandemi ini, Tuka-Tuku juga harus jeli ya melihat peluang usaha yang ada. Bahkan kadang momentum itu malah nggak harus ditunggu, harus dibuat juga sendiri gitu. Dan itu yang bisa akhirnya dilirik oleh pemerintah daerah atau Pemkot untuk bisa didukung atau fully support dari pemerintahnya itu sendiri. Terima kasih banyak Mas Dimas Adi untuk pembawaan materinya. Selanjutnya ada Bapak Ngudiono selaku dari CEO Nanasku.
Silakan untuk waktu dan tempatnya dipersilakan Pak Ngudiono. Mohon maaf Pak Ngudiono, masih di mute untuk mic-nya. Baik, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, terdengar ya. Baik, selamat siang semua rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Ngudiono, saya CEO dari Nanasku. Perusahaan kami bergerak di bidang pengolahan nanas madu. Kita mungkin langsung saja ya untuk mempersingkat waktu. Untuk tema kali ini adalah mengembangkan dan membangun ulang usaha di masa pandemi. Nah, berbicara tentang pengembangan, saya mencoba untuk ke arah produk ya, agar dapat menyelesaikan keadaan atau kebutuhan masyarakat saat pandemi seperti ini. Kemudian untuk membangun ulang usaha di masa pandemi seperti ini, saya titik beratkan di sektor manajemen dan distributor. Beberapa langkah yang kami tempuh atau tahapan-tahapan yang kami lakukan diantaranya adalah yang pertama, poin pertama adalah kita merefresh mental owner ya. Saya ambil contoh saya sendiri, memang dikarenakan pandemi ini merupakan pukulan telak ya bagi hampir semua sektor usaha, dan kita tidak pernah membayangkan sebelumnya, maka tentu mental kita sebagai pengusaha akan terasa terkoyak lah ya, kaget. Ya. Namun kita tidak boleh terlalu berlarut dalam keadaan yang akan justru menambah beban ya. Maka sikap kita atau sikap yang saya ambil adalah untuk tetap tenang, tidak putus asa, dan positive thinking seperti itu. Kemudian setelah kita mendapatkan keadaan itu pada diri kita beranjak untuk evaluasi pasar. Di sini kita ada pasar lokal dan pasar luar negeri. Untuk pertama kita bahas untuk pasar lokal. Untuk penjualan produk koktail ya, yang di sebelah kiri di monitor, sebelum pandemi itu sangat bagus ya, apalagi dulu kami kerjasama dengan objek wisata Flower Garden. Kebetulan produk saya sebagai welcome drink untuk setiap pengunjungnya. Namun setelah pandemi penjualannya menurun drastis ya, kisaran 75% lah. Hal ini dikarenakan produk koktail kita hanya dipasarkan di tempat-tempat wisata dan di toko oleh-oleh saja, yang tentunya kedua sektor ini sangat terdampak dengan COVID-19. Kemudian setelah saya evaluasi untuk produk di masa pandemi, saya putuskan untuk mengembangkan produk minuman sari buah nanas. Akan tetapi produk koktail yang sudah pernah kita produksi selama ini tetap kita produksi, namun tidak sebanyak yang dulu. Dan alasan kami mengembangkan produk minuman sari nanas diantaranya yang pertama adalah produk minuman adalah produk yang dibutuhkan semua kalangan. Apalagi di saat seperti ini ya, banyak orang yang membutuhkan produk sebagai imun tubuh. Kemudian jangkauan pemasaran lebih luas, tidak hanya di tempat wisata dan toko oleh-oleh saja, tetapi di semua toko dan warung yang ada showcase-nya lah. Saya harap mencari warung yang ada showcase untuk mendistribusi produk kita. Terus poin B ya, kemampuan daya beli. Nah, sebelum pandemi biasanya masyarakat belanja kebutuhan untuk jajan kisaran 20.000 sampai mungkin kembali ke slide sebelumnya, Mas Nanda. Ya, terima kasih. Daya belinya sekitar kisaran 20.000 sampai 50.000 ya. Namun setelah pandemi, daya beli masyarakat untuk kebutuhan jajan kisaran 20 sampai 55.000 lah. Maka dari itu produk minuman ini saya harapkan sangat relevan lah dengan kisaran harga 6.000 per botolnya. Kemudian next, yang terakhir evaluasi pasar luar negeri. Nah, kami melihat kebutuhan konsumen untuk imun tubuh di luar negeri sangat antusias. Ini tentunya menjadi sebuah kebutuhan yang global ya, dikarenakan saat ini
setiap orang di penjuru dunia butuh imun untuk memprotek dirinya dari COVID-19. Maka kami buat produk koktail nanas madu yang sesuai dengan kebutuhan mereka sebagai sumber imun. Seperti dalam produk gambar ini. Kemudian yang poin B, kebutuhan produk yang tahan lama untuk stok makanan atau minuman saat lockdown. Nah, kebiasaan orang luar negeri, mereka menyetok makanan dan minuman itu untuk menghadapi musim dingin. Kemudian apalagi saat pandemi seperti ini, mereka butuh banyak stok makanan dan minuman yang sifatnya tahan lama dan awetnya. Dan kami sudah menyiapkan produk koktail nanas madu yang awet, bisa bertahan sampai 2 tahun. Kemudian yang poin terakhir, keempat, membuat teamwork ya. Yang pertama, kita konsentrasi di manajemen dengan menyiapkan tenaga ahli di bidang akuntan dan promosi. Kemudian yang kedua, di distributor kita menggandeng rekan kerja yang berkompeten di bidang sales dan juga pendistribusian produk. Mungkin itu Mas Nanda yang dapat kami sampaikan. Waktu kami kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Mudiono. Ini juga menjadi gambaran juga di pandemi itu malah membuat beberapa UMKM itu makin kreatif. Baru masa pandemi, membuat terobosan baru, membuat skala atau packaging atau paket makanannya pun juga yang baru karena menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Itu bisa diterapkan bagi teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu yang menjalankan usaha. Jadi nggak perlu putus asa, nggak perlu patah arang. Masih banyak kok yang bisa kita lakukan gitu. Entah itu merubah desain atau apapun, itu bisa kita lakukan di masa pandemi. Itu menurut saya pribadi itu keren banget Pak Mudiono, karena nggak semua orang ya bisa melakukan itu karena udah down dulu mentalnya. Cuman dari tadi yang disebutkan sama Pak Mudiono tadi, gimana caranya kita bisa ngerubah mentalnya, mindsetnya dan lain-lain. Terima kasih banyak Pak Mudiono atas waktunya. Setelah ini ada pembicara lagi, pembicara terakhir tentunya dari Bapak Maisa Lombu selaku Head of Syariah Unit Lingaja. Nah, dari Mas Isa ini atau Bapak Isa Lombu ini, beliau sudah pernah menjabat juga menjadi Head of Startup Business Incubator di University of Indonesia, lalu juga menjadi Head of Social Enterprise di Rumah Perubahan Profesor Renald Kasali, inisiator juga di kitabisa.com untuk menjadi social crowdfunding platform, dan juga menjadi strategic advisor to CEO Bukalapak co-founder Selasar.com, dan juga public policy and government relation manager Bukalapak, dan sekarang menjabat sebagai Head of Syariah Unit Lingaja. Untuk waktu dan tempatnya dipersilakan untuk Mas Isa Lombu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal kawan-kawan semua. Mungkin di sesi kali ini saya mau sharing aja ya. Saya kasih judul Uang Elektronik dan Kebangkitan UMKM di Indonesia. Jadi seperti kita tahu bahwa kita semua sedang menghadapi COVID-19 yang punya dampak ekonomi yang juga cukup menantang ya, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi krisis ekonomi dan lain-lain. Intinya saya pengen bilang dari data-data tadi semua orang was-was dan kita semua was-was lah kurang lebih kayak gitu. Nah pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bukan cuma bisa bertahan tapi juga bisa berkembang di era pandemi ini gitu, kurang lebih gitu ya. Tadi beberapa pembicara sebelumnya udah ngasih tips, trik gitu ya bagaimana caranya kita bisa bukan cuma survive tapi juga growing di era pandemi ini. Nah, saya mau kasih sudut pandang dari sisi teknologinya kurang lebih kayak gitu ya. Jadi bagaimana cara hebat di era pandemi dengan teknologi, gampangnya kayak gitu. Nah, sebelum itu saya mau izin Bapak Ibu sekalian mau tampilkan sebuah video. Ini adalah video dari ibu rumah tangga di Bekasi yang berjualan dan kurang lebih metodenya bisa kita replikasi dan adaptasi di era pandemi ini. Silakan dipersilakan.
memilih bisnis online ini karena saya ingin punya banyak waktu buat anak saya, karena anak saya kan masih kecil kan. Saya tahu anak kecil pasti butuh perhatian orang tua. Sementara saya juga masih pengen punya penghasilan sendiri. Saya ingin punya penghasilan sendiri, saya ingin mengurus keluarga, saya ingin punya banyak waktu buat Kalista, lihat tumbuh kembangnya. Jadi saya memutuskan buat bisnis online. Sama-sama saya melakukan ini karena pemainnya masih jarang ya, jadi peluangnya untuk maju itu lebih besar lagi. Terus ini juga passion saya ada di sini. Modal awal saya mulai bisnis ini 300.000. Omset sekarang selama online kurang lebih 2 tahun lebih ya. 300 sampai 400 juta satu bulan. Kepada seluruh karyawan saya untuk merespon pelanggan dengan cepat, memeriksa produk, meningkatkan quality produk, lalu packing dengan rapi dan pengiriman dengan cepat. Itu aja sih. Ya, ini video singkat ya. Jadi ada cerita ibu rumah tangga dari Bekasi bisa punya penghasilan 300 sampai 400 juta per bulan karena dagang online ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi memang kenapa akhirnya dagang online bisa membuat pertumbuhan bisnis begitu cepat? Selain karena memang tokonya buka setiap hari, sarananya banyak, pasar lebih luas, dan yang paling pasti ini adalah opportunity atau kesempatan di era pandemi, karena semua orang tuh was-was gitu ya, bukan cuma penjualnya yang was-was karena takut tertular karena mungkin transaksi uang kertas katakanlah, tapi pembelinya juga kurang lebih gitu. Jadi sebenarnya peluang yang diambil Bu Andre atau metode yang diambil Bu Andre ini bisa kita replikasi sebenarnya di masa pandemi ini. Nah, apalagi kalau kita tahu sebagai Muslim dan apalagi sekarang hari Jumat ya, terhadap hubungan positif juga antara pendapatan dan zakat, kurang lebih kayak gitu. Jadi memang harapannya distribusi kesejahteraan ini bisa membuat Indonesia lebih sejahtera terutama di era pandemi, kurang lebih kayak gitu. Nah, saya pengen kasih tahu juga Bapak Ibu sekalian, Bu Andrea ini sejatinya bisa kita replikasi gitu ya Bapak Ibu. Jadi Bu Andrea bukan cuma bisa kita adain di Bekasi, tapi juga di Purbalingga, di daerah-daerah lain di seluruh Indonesia. Dan harapannya ketika kita bisa ciptakan dan tanda kutip Bu Andrea baru, pengumpulan zakat lebih besar, kesejahteraan masyarakat juga bisa lebih bertambah, kurang lebih gitu. Nah, untuk bisa menciptakan Bu Andrea baru, negara ini setidaknya membutuhkan 3 hal Bapak Ibu sekalian. Yang pertama sinyal kurang lebih gitu, makanya pemerintah sedang mengembangkan proyek Palaparing untuk bisa membuat akses internet ini bisa dirasakan oleh siapapun di Indonesia. Yang kedua adalah infrastruktur ya. Jadi ketika Bu Andre jualan, paketnya itu bisa dikirimkan kurang lebih kemana aja, kurang lebih gitu. Jangan sampai Bu Andre jualan, paketnya nggak bisa dikirim, kurang lebih gitu. Dan yang terakhir adalah, yang paling penting adalah inklusi keuangan digital. Dan dalam ini ada uang elektronik kebanggaan Indonesia, Link Aja kurang lebih, yang punya varian syariah sendiri, namanya layanan syariah Link Aja. Kita punya visi bagaimana caranya inklusi keuangan digital itu bisa merata sampai seluruh Indonesia, kurang lebih kayak gitu. Coba kita lanjut. Jadi gampangnya saya pengen bilang Bapak Ibu sekalian bahwa permasalahan digitalisasi di Indonesia ini harapannya bisa jadi solusi ya buat semuanya. Nah, kita tahu digitalisasi pembayaran ini bisa kita bagi 2. Yang pertama pakai kris dan kedua pakai aplikasi. Jadi saya mau bilang sedikit aja bahwa kris ini adalah kayak pintu kemana saja. Dompet digital apapun bisa bertransaksi lewat kris yang dikeluarkan oleh BI. Dan alhamdulillah Link Aja adalah salah satu perusahaan yang bisa mengeluarkan uang kris ini, QR Code Indonesian Standard ini, kurang lebih seperti itu. Makanya harapannya kita bisa membantu perkembangan pasar di Indonesia dengan menerbitkan kris bukan cuma di
toko-toko, tapi juga di pasar tradisional dan di tempat-tempat lain di seluruh Indonesia. Kurang lebih kayak gitu. Yang kedua, selain Kris, Bapak Ibu sekalian, saya mau kasih kabar yang mengembirakan juga. Indonesia saat ini udah punya uang elektronik syariah sendiri, Bapak Ibu sekalian. Jadi dulu kalau misalnya kita tahu bahwa link aja memiliki link aja reguler, sekarang kita udah punya link aja syariah, satu-satunya uang elektronik syariah di Indonesia yang bukan cuma memiliki sertifikasi dari MUI, tapi juga dari Bank Indonesia. Ini bentuknya kalau link aja yang reguler warnanya merah, terus kemudian ketika kita klik button tertentu yang ada di akun kurang lebih gitu, dia akan convert yang warna hijau. Bedanya adalah merchant, semua produk dan penempatan dananya sesuai dengan standar ketentuan syariah. Nah, seperti layaknya bank syariah, Bapak Ibu sekalian, apalagi 87% orang Indonesia adalah Muslim ya, kita butuh uang elektronik syariah pertama dan satu-satunya ini diawasi secara baik oleh Dewan Pengawas Syariah. Makanya ada Dewan Pengawas Syariah kita sendiri dari MUI, dari Kementerian Agama juga dan tokoh ekonomi Islam untuk bisa memastikan bahwa kebutuhan transaksi pembayaran yang bukan cuma sehat tapi juga berkah ini terjadi, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau dirangkum Bapak Ibu sekalian dalam sebuah struktur visual yang lebih jelas ya. Jadi kita bisa mengembangkan proses berkembangnya UMKM di sebuah daerah ini dengan flow seperti ini. Jadi perlu diketahui juga bahwa link aja bisa membantu proses pendistribusian gaji ke pegawai ASN di Kabupaten Purbalingga ataupun swasta gitu ya. Katakanlah kita membantu proses distribusi gaji tersebut dimanfaatkan oleh para PNS atau orang-orang Purbalingga untuk akhirnya bisa bertransaksi baik dengan QR, dengan lewat aplikasi atau pakai face recognition kurang lebih gitu. Jadi tanpa kartu, tanpa QR kurang lebih kayak gitu ya. Jadi pakai face recognition. Ini bisa untuk belanja di pasar tradisional, bisa untuk belanja di kantin, pasar ruang tradisional, dan modern retail. Jadi kami akan bantu untuk bukan cuma terbitkan kris, tapi juga kita akan bantu proses digitalisasi ekosistem pembayaran ini secara lebih lengkap, kurang lebih seperti itu. Dan akhirnya ketika mereka untung, mereka bayar pajak, bisa kami fasilitasi juga lewat link aja, dan pajak ini masuk Kabupaten Purbalingga, dan akhirnya uang itu bisa kita kembalikan lagi untuk program UKM naik kelas di Purbalingga, baik untuk program literasi ataupun nanti kita bantu untuk proses program permodalan UMKM di Purbalingga. Mungkin itu aja buat awalan diskusi. Terima kasih Mas Anu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih banyak Mas Isa Lombu atas waktunya. Jadi kalau untuk digitalisasi sekarang udah nggak perlu yang namanya takut lagi ya soal tentang riba atau apapun itu, karena di link aja sudah bisa mengcover semua hal-hal yang ditakutkan itu gitu. Bahkan sudah bersertifikat ya Mas Isa tadi ya. Nah, ya betul. Siap. Kita sampai di sesi Q&A atau sesi pertanyaan, di mana saya akan membacakan 5 pertanyaan saja untuk penanya-penanya yang sudah melampirkan pertanyaannya di chat box. Yang pertama ada pertanyaan nih untuk Kak Rizky Wihardi. Selamat pagi Kak. Ini pertanyaan dari Ibu Poppy Herawati. Selamat pagi Kak. Saya ingin bertanya kepada Kak Rizky. Sebagai pemilik bisnis UKM, tentunya harus selalu bersiap untuk beragam resiko yang akan terjadi selama berbisnis, mulai dari permasalahan dengan pihak internal atau dari eksternal. Salah satu resiko terburuk adalah bangkrut atau usaha kita harus gulung tikar. Apa langkah yang harus diambil saat bisnis kita terpaksa harus tutup? Apakah lebih baik move ke jenis bisnis yang baru atau merombak dengan bisnis yang sama? Boleh waktu dan tempatnya Kak Rizky untuk dijawab pertanyaannya Mbak Poppy. Baik, terima kasih Mas Anu. Ini pertanyaannya keren banget nih, Mbak Poppy. Kalau udah nanyanya gini, biasanya dia punya concern. Berarti dia peduli dengan bisnisnya. Kami dalam kurun waktu 6 bulan terakhir ini, dalam masa yang mungkin berat buat para UMKM ya, saya ada study case tentang satu UMKM yang bisnisnya itu sungguh bertumbuh luar biasa sampai dengan tahun 2019.
bisnisnya bergerak di bidang tour and travel. Dan tour and travel-nya ini fokusnya kepada edukasi, di mana dia melakukan kayak pertukaran pelajar begitu ya dalam satu sesi ke Korea. Nah, apa yang terjadi di tahun 2020? Tentu saja pandemi membuat mereka sangat terdampak, nggak ada lagi yang bisa berangkat, dan bisnisnya mau bisa dibilang ya harus ngelus dada ya, mau tutup. Tapi ternyata dia punya partner yang ahli di bidang teknologi, market yang sudah dibangun selama ini, itu menjadi basis customer yang dia jagain, jangan sampai ditinggal, jangan sampai pergi begitu saja. Dan si ahli teknologi yang menjadi partner bisnisnya ini membuat sebuah platform edukasi yang isinya adalah ya belajar macam-macam nih, ada belajar bahasa Korea gitu ya, ada belajar coding untuk anak-anak. Jadi customer base yang telah dibangun kemarin tetap dijaga, komunikasinya dijalin, dan dia membangun sebuah bisnis baru yang tetap bisa menyasar mereka sebagai klien. Pertanyaannya, bisnis yang kemarin ditinggalin nggak? Enggak. Tapi sadar diri saja dalam membuat perencanaan bisnis ke depan yang itu disimpan dulu. Pada saat titiknya bangkit, pandeminya usai, maka kita akan masuk lagi ke market tersebut. Tapi pada saat menunggu, apakah kita benar-benar hanya menunggu? Enggak. Di bisnis ini namanya pivoting business. Nah, buat teman-teman UMKM ini istilahnya bisa diingat-ingat, ini namanya adalah pivoting business, bukan kita cepat-cepat menutup sebuah bisnis, tapi langsung pikirin klien yang ada, bikin apa buat mereka, dan kita bisa move on. Kira-kira itu mungkin dari saya, Mas Anu. Siap. Mudah-mudahan menjawab ya Mbak Popi ya. Itu jawabannya sangat menjawab sih kalau menurut saya ya. Selanjutnya ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Margo Putranto. Ini ke Kak Rizky lagi nih. Dari Bekasi. Pak mau tanya, dalam berinovasi kita menemukan unique selling point. Bagaimana cara memvalidasi ide atau peluang bisnis yang tepat di masa pandemi ini? Lalu saya baru merintis usaha UMKM di bidang kuliner dan merekrut karyawan yang di PHK karena pandemi ini. Bagaimana strategi marketing dan promosi yang harus saya lakukan untuk meningkatkan brand produk saya sehingga saya bisa membangun bisnis yang hebat dan bermanfaat bagi karyawan yang di PHK ini? Boleh Mas Rizky untuk waktunya dijawab? Oke. Pak Margo Putranto. Iya. Seru nih. Bisnis itu kalau kita bicara tentang angka-angkanya, kalau kita bicara tentang produknya cuma sekedar bagus atau jelek gitu ya, ini banyak orang yang mungkin bisa masuk ke sana. Dia jago mungkin bikin sebuah packaging gitu. Dia jago melakukan komunikasinya ke klien. Tapi ada satu yang mungkin saya bisa sampaikan kepada teman-teman, Pak Margo khususnya, value above the price. Nilai di atas sebuah harga. Nah gitu. Kalau kita mau bikin sebuah fondasi bisnis, yang kita perlu angkat itu adalah nilainya lebih dulu. Manfaat atas produk yang kita berikan itu memecahkan masalah apa di masyarakat. Nilai manfaatnya, bayangkan pada saat Pak Margo membangun sebuah bisnis, menyerap tenaga kerja yang terdampak pandemi, kena PHK, dan lain sebagainya, itu juga merupakan sebuah manfaat, tapi bukan berarti itu yang kita gembor-gemborkan. Oh, ini kita udah ngebantuin orang, seolah-olah kita membesarkan yang itu. Tapi bukan. Produk kita, bisnis kita, itu bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya orang. Itu yang bisa kita tekankan. Nah, pada saat kita memiliki sebuah bisnis konsep, ide, atau value tadi, ceritain ke orang lain. Tadi juga ada yang nanya ke saya, direct, dia tanya bagaimana lepas dari kerja rutinnya dan mulai membangun sebuah fondasi. Ini Pak Margo. Pada saat kita sudah membangun value, udah tahu ada yang sebut kita value di atas harga, kita ceritakan ke orang lain. Ceritakan ke orang lain, goals-nya 2. Yang pertama, mendapatkan feedback untuk mengkonfirmasi ide kita bagus nggak, value kita benar-benar bermanfaat nggak. Nanti dia akan kasih inputan tuh. Yang kedua, mendapatkan doa. Nah, kalau kita ada 2 itu sih, insya Allah kita jalannya pede gitu ya. Ada pendapat untuk memperbaiki ide-ide kita yang kita rasa kurang, dan yang kedua adalah kita mendapatkan doanya dari orang yang kita ceritain. Jangan sampai kita berpikir gini,
bisnisnya belum matang, networknya belum jelas, ya. Terus produknya juga masih wait and see, kita mau ambil yang mana. Tapi pada saat kita punya cerita ke orang lain, bukan untuk sombong, tapi mendapatkan feedback. Siapa tahu yang kita ceritakan tiba-tiba dia punya networknya, tiba-tiba dia punya, apalagi mungkin sampai punya tempat yang nganggur, idle untuk kita jadikan tempat bekerja, dan akhirnya kita nggak usah nyari tempat lagi. Jangan-jangan juga tiba-tiba punya modal. Kita nggak nyari, ada orang yang datang buat nganterin. Kira-kira seperti itu ya. Siap. Terima kasih banyak Mas Rizky untuk jawabannya. Mudah-mudahan juga bisa diterapkan ya secara langsung untuk Insyaallah. Ada pertanyaan lagi. Ini dari sebentar ya. Oke. Pertanyaan dari Bapak Rahmat Fauzan. Ini ditujukan untuk Bapak Rizky lagi, untuk Kak Rizky. Selain pandemi yang dihadapi, UMKM juga bersaing dengan produk impor yang harganya sangat murah. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap kasus tersebut? Dan apa usaha UMKM terhadap persaingan harga dengan produk impor? Terima kasih. Monggo, Mas Rizky, boleh tolong dijawab? Oke, ini juga menarik. Kalau kita lihat ke dalam pondasi gitu ya, produk yang kita punya dibandingkan yang luar negeri, pondasinya apa? Produk yang kita tawarkan itu untuk siapa pelanggannya. Oke, kadang-kadang orang cuma impor karena harganya murah, tapi bicara tentang apa yang kita tawarkan kepada pelanggan, apakah hanya sekedar harga murah saja, atau ada manfaatnya, atau karena kitanya. Kadang-kadang yang kita jalanin sebuah bisnis itu bukan serta-merta produknya, tapi kita itu juga sebuah produk sebenarnya. Komunikasi kita, mereka percaya dengan kita, apapun produk yang kita bawa, itu udah nggak terlalu berpengaruh. Jadi sebenarnya pondasinya itu adalah produk. Produknya itu bisa produknya itu sendiri ataupun kita. Dan apakah produk itu bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi kalau kita bicara tentang manfaat, manfaat itu di atas harga. Value above the price. Bukan cuma sekedar harganya saja, tapi value above the price. Itu sepertinya sangat works di UKM-UKM yang berada di kami. Kan kadang-kadang kalau udah bilang harga dari impor itu murah, kita nggak akan bisa bersaing. Nggak, kita punya hal yang lebih hebat daripada itu. Terus bagaimana kita juga bisa menjangkau pelanggan-pelanggan yang mungkin tergerus dengan market yang impor-impor tadi, jaringan pemasaran ya. Di masa digital ini, nyari semua orang kan akan nyari internet ya. Dan kehadiran internet itu ngebantu banget. Kita bisa dioptimasi. Banyak sekarang provider-provider yang bisa ngebantuin kita, produknya bisa dikenal. Dan pada saat kita juga barang kita terjual, jangan lupa. Ada yang namanya komunikasi yang baik disampaikan, atau komunikasi yang ma'ruf dengan pelanggan. Kalau pelanggan tuh suka sama kita sampaikan juga dengan cara yang baik. Jangan kalau bikin iklan itu, kita asal sebar iklan atau broadcast message gitu ya. Harganya mungkin kita bisa bikin murah, tapi cara kita mengiklankan, kita spam mereka dengan WhatsApp, kita bombardir gitu. Tapi lebih baik kita sapanya sesekali dengan baik, bicara hal yang lain. Apa yang kita bisa bantu dulu buat mereka, sehingga tiba-tiba nanti mereka akan membutuhkan sesuatu dan ternyata itu ada di kita produknya. Kalau misalkan juga dia ada program, ada momentum-momentum khusus gitu ya, kita harus sapa dia dan berikan sebuah loyalty program gitu ya buat dia, sehingga dia mendapatkan kesan yang baik. Dan terakhir, kenali dan fokus pada operasional yang efisien. Kadang-kadang kalau harga barangnya murah, terus kita juga punya organisasi yang agak bengkak gitu ya, operasional kita nggak efisien, kadang-kadang itu akan menggerus kita punya margin. Jadi kalau kita mau jual murah, boleh sebenarnya, value bagus, harga murah, jangan lupa, operasional kita juga dipangkas. Jadi kalau kita mau jualan, fokusnya nanti dapetin volume yang tinggi, sehingga margin kita juga dapat. Dan pada saat seperti sekarang, peran Link AJ dan pemerintah ini luar biasa. Kita nggak peduli deh, impor itu mau harganya murah, bukan nggak peduli dalam arti kata kita cuek gitu, enggak. Tapi kita fokus sama punya kita apa, dan pemerintah tuh bantuin kita kok. Ini kayak contoh sekarang nih, Link aja sama pemerintah kolaborasi. Kita ceritain nih sama mereka, biar nanti pemerintah membantu kita dalam membuat sebuah aturan-aturan. Sehingga pada saat produk-produk impor dan kayak tuku dengan program pemerintah ini kan luar biasa. Produk impor bisa masuk, tapi kita tetap difasilitasi untuk masuk ke market-market modern seperti ini. Itu kira-kira dari saya. Terima kasih, semoga menjawab.
Terima kasih Mas Rizky. Lalu ada pertanyaan untuk Mas Dimas Adi, yaitu pertanyaannya adalah, ini dari pertanyaannya dari Pak Misbahul Munir. Pak Misbah izin bertanya ke Kak Dimas, yaitu Kak Tuku. Yang pertama, apakah momen selepas wabah COVID-19 berakhir akan menjadi momen bagi para pelaku usaha di Indonesia untuk melakukan digitalisasi usaha? Lalu, sebagai pelaku usaha, cara seperti apa sih yang paling efektif untuk bertahan di masa pandemi seperti ini? Silakan Mas Dimas untuk dijawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama terkait digitalisasi ya. Kalau pasca nanti setelah wabah mungkin bisa kita lihat dari sekarang lah. Kalau menurut saya itu memang kita sebagai pelaku UMKM mau tidak mau memang harus sekarang beralih ke digitalisasi. Artinya bagaimana caranya kita bisa menjual produk secara online, mempromosikan produk secara online. Karena contoh saja di tempat kami Purbalingga sekarang yang dulunya seperti kami Tuka-Tuka atau bahkan teman-teman pelaku UMKM yang lain aktif melakukan promosi di event-event kegiatan baik di kegiatan lokal di Purbalingga maupun di luar kota. Sekarang bisa dibilang dalam 1 tahun ini mungkin hanya ada beberapa saja, bahkan jarang banget dibanding tahun-tahun sebelum adanya pandemi, itu kegiatan promosi secara langsung itu sering banget. Tapi kalau sekarang susah, makanya mau tidak mau kita secara promosi itu harus beralih sekarang ke digitalisasi. Kemudian menjual pun sama. Jadi artinya sekarang kalau kita mungkin ada beberapa pelaku yang bilang, aduh nggak bisa jualan di marketplace atau apa segala macam. Mau tidak mau kita harus belajar untuk berjualan di marketplace. Karena memang pasar offline pun, ya contohnya tadi sempat saya jelaskan juga bahwa biasanya itu kita pelaku UMKM juga sangat mengandalkan sektor pariwisata, namun pariwisata sekarang sangat turun. Jadi kalaupun ada mungkin pasar offline yang lain yang masih jalan, tapi tetap dalam upaya untuk bertahan atau bahkan mengembangkan usaha, digitalisasi online itu sangat penting. Menjual produk secara online itu sangat penting. Kemudian pertanyaan yang berikutnya kurang lebih bagaimana agar usaha kita tetap bertahan gitu ya di masa pandemi seperti sekarang ini. Yang jelas pilihannya 2. Pertama, ketika kita sudah punya usaha sebelum pandemi, sudah punya produk, kita mungkin sektor pemasaran yang pada saat pandemi kemudian kena dampak, otomatis kalau pengen mempertahankan produk yang sama, itu harus mencoba untuk mencari pasar yang lain gitu. Tapi kalaupun mungkin berpikir berpikir ingin mencari peluang yang lain, artinya mencoba untuk membuat produk yang lain atau menjual produk yang lain yang sedang bisa dibilang ya mungkin sedang banyak dicari di saat pandemi saat ini, mungkin bisa. Tapi jadi ingat tadi materi dari Mas Rizky, yaitu tentang bagaimana pentingnya kita pentingnya untuk fokus gitu. Jadi fokus terhadap usaha apa yang sudah kita jalani gitu. Paling sih saran saya, alangkah baiknya kita tetap mencoba dengan produk yang sudah kita punya selama ini, tapi kita sesuaikan pasar yang masih bisa bertahan di saat seperti saat ini. Gitu. Mungkin contoh tadi ada Pak Mudiono juga memberikan contoh bahwa dulu kemasannya seperti ini, tapi di saat pandemi kemasan seperti ini nggak laku, mau nggak mau kita ubah kemasannya, tapi kan produknya tetap sama. Gitu. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait pertanyaannya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mas Anugrah. Terima kasih Mas Dimas untuk jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Ini ditujukan untuk Mas Isa, Mas Isa Lombu. Pertanyaannya dari Patrick Sullivan. Bagaimana strategi agar konsumen mau melakukan transaksi pembayaran digital di merchant?
Apa yang menyebabkan konsumen tidak mau menggunakan transaksi pembayaran digital? Padahal sudah ada promo cashback atau promo bonus langsung yang diterapkan oleh syariah khususnya. Jika konsumen tersebut mau menggunakan pembayaran digital, bagaimana strateginya, Mas? Silakan, Mas Isa. Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Thank you, Mas Anu, buat sudah memoderasi ya. Jadi memang ada banyak bercandaan juga ya apalagi di kantor-kantor ya. Jadi yang membuat digitalisasi terjadi di kantor-kantor itu sebenarnya bukan para teknologisnya atau CFO-nya, tapi pandemi COVID kurang lebih gitu ya. Jadi memang di Indonesia atau mungkin di dunia teknologi ini bisa berjalan begitu rapid beberapa waktu belakangan ini ya bukan karena apa-apa, tapi karena COVID gitu. Jadi ada sebuah kejadian yang merevolusi bukan cuma mental ya, tapi kebiasaan gitu. Jadi memang benar Mas, jadi kalau kita lihat ya, kebiasaan orang itu untuk bisa berganti kebiasaan, itu memang butuh perjuangan gitu. Kalau kita lihat juga tingkat literasi digital di Indonesia juga banyak, tapi bukan untuk transaksi pembayaran, tapi lebih ke untuk mungkin sosial media dan lain-lain gitu ya. Jadi memang ini butuh kerjasama kita semua gitu ya. Makanya kalau dilihat ada dua cara sih sebenarnya yang bisa dilakukan dan ini butuh kerjasama semua pihak ya kurang lebih gitu. Jadi kalau dari link aja yakin bahwa sebuah kejadian itu dipengaruhi oleh faktor penarik dan faktor pendorong gitu ya, faktor pendorong dan faktor penarik lah kurang lebih gitu ya. Jadi dua faktor ini kalau kita usahakan sesuatu itu insya Allah akan terjadi kurang lebih gitu. Nah kembali ke pertanyaannya, bagaimana caranya bisa membuat pemakaian uang elektronik yang sehat dan aman ini bisa terjadi di semua lini masyarakat. Ya caranya sesuai dengan teori tadi adalah kita support faktor pendorong dan faktor penariknya, kurang lebih gitu. Nah, faktor pendorong salah satunya bisa diusahakan lewat tadi yang saya sempat bilang, dengan distribusi sebagian gaji karyawan, baik karyawan ASN ataupun swasta, lewat uang elektronik, kurang lebih gitu. Jadi dengan mendistribusi sebagian gajinya atau bonus atau uang makannya ke uang elektronik, mau nggak mau dia akan menggunakan uang tersebut untuk bisa belanja secara digital, kurang lebih gitu. Dan ini pastinya juga kalau misalnya dihubungkan dengan Tuku dan Bukalapak tadi ya, kita juga bisa mempercepat proses terjadinya proses inklusi keuangan digital di akar rumput, kurang lebih seperti itu. Dan yang kedua yang bisa kita lakuin adalah membuat ekosistem tersebut jadi lebih look and feel-nya lebih kelihatan lah kurang lebih gitu ya. Apalagi kalau kita lihat yang Indonesia majority-nya adalah Muslim katakanlah, kita bisa kasih pemahaman bahwa Indonesia udah punya uang elektronik syariah sendiri loh, kurang lebih gitu. Jadi dengan pemahaman itulah akhirnya orang-orang akan lebih merasa nyaman dan confidence atau pede gitu ya kalau misalnya dia pakai uang elektronik ditransaksikan dengan secara halal dan berkah, insya Allah juga semuanya juga terjadi dengan baik. Jadi itu mungkin Mas dua strategi utama yang kami lakukan dan makanya kami sangat berharap bisa terjadi kolaborasi yang lebih intens nih dengan pemerintah Kabupaten Purbalingga dan juga berbagai macam stakeholders, baik perusahaan, pabrik di Purbalingga ya khususnya, untuk akhirnya bisa membantu proses digitalisasi pembayaran sebagian uang gaji mereka. Dan itu tadi ketika uang gajinya sudah didistribusikan, harapannya proses transaksi uang elektronik dengan uang elektronik itu bisa berjalan dengan lebih mudah. Mungkin gitu Mas Anu, jawaban singkat dari saya. Terima kasih banyak Mas Isa Lombu atas jawabannya. Kita langsung ke pertanyaan terakhir, ini ditujukan untuk Pak Mudiono. Pak Mudiono, bagaimana proses sampai terjadinya proses perubahan desain dan packaging? Apakah melihat turun drastisnya penjualan dulu, atau sebelum itu sudah ada rencana menyambut COVID akan ada perubahan packaging? Jadi melihat momen akan akan lockdown atau COVID-nya akan tinggi, lalu Bapak ada rencana untuk perubahan? Tunggu Pak Mudiono, boleh tolong dijawab? Ya, baik, saya akan coba jawab sebisa saya ya. Memang dari awal kita sebelum ada COVID, kita membuat beberapa produk ya, produk dari nanas madu. Kita buat beberapa varian, sekitar ada 7 varian lah, terus berbagai kemasannya. Kemudian satu persatu kita launching ya, kita pasarkan.
Namun di saat pandemi seperti ini, produk yang sudah kita launching ternyata bermasalah ya, ada hambatan. Maka kita survei lagi ya ke produk-produk yang kita olah. Seperti pengalengan nanas kan sebenarnya saya sudah mengalengkan sekitar 2,5 tahun yang lalu lah. Kita sudah uji lab, sudah kerjasama dengan LIPI ya, LIPI Jogja untuk pengalengan nanas madu. Dan saat ini baru kita launching pas dengan keadaan pasar ya, di mana di luar negeri membutuhkan sekali produk yang awet, yang bisa untuk cadangan di kulkas-kulkas mereka, karena mereka mungkin mengurangi aktivitas di luar, jadi sebisa mungkin stok makanan atau minuman mereka simpan ya. Nah, produk kami yang nanas kalian ini memang pas, jadi kita keluarkan saat ini. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, kita memang sudah siapkan beberapa produk, beberapa varian dari awal ya, sekitar 4 tahun yang lalu. Cuman kita mengeluarkannya bertahap sesuai dengan keadaan pasar seperti itu. Demikian jawaban dari saya, mudah-mudahan bisa memenuhi pertanyaan dari Pak Sahabat tadi. Ya. Iya. Kembali ke Mas Nanda. Terima kasih banyak Pak Mudiono jawabannya. Jadi memang bisa dibilang kita juga harus mikirin ya, dari basicnya tadi yang disampaikan, kita harus mikirin produk yang mungkin nanti apapun kondisinya di Indonesia itu kita masih bisa survive gitu. Entah itu dari packagingnya, entah dari paketnya, itu sudah harus dipikirkan dari awal kita mau usaha. Nah, berhubung tadi adalah pertanyaan terakhir, jadi untuk para peserta yang pertanyaannya belum bisa dijawab, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena waktunya pun juga terbatas. Mungkin bisa tadi dari Mas Rizky pun juga sudah mencantumkan ya untuk kontaknya, website-nya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin bisa dilihat di website-nya juga untuk mencari jawaban. Akhir kata untuk webinar ini akan kami udahi. Terima kasih banyak atas kehadirannya dari Pak Budi Susatyo, Mas Rizky Wihardi, Pak Mudiono, Mas Dimas, ada Mas Ita Lombu. Terima kasih banyak dan dinas-dinas terkait yang terlibat dalam webinar hari ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Apabila ada yang kurang, boleh tolong dikoreksi juga. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak sekalian.